takwamu sayang, cintamu aku tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Seperti wajah ibu-ibu yang ada di sini semuanya cerah-cerah semua, masya Allah. Ibu-ibu dari mana nih Bu yang hijau nih Bu? Dari Solo. Masya Allah. Oh Solok Sumatera Barat. Solok pakai K. Di Padang. Oh kalau yang ini ibu-ibu dari mana? Dari mana Bu? Makassar mana Bu? Dia tinggalnya dekat bandara Pak. Oh, jadi deket. Kalau dari sini pulang sekali naik pesawat doang, nggak kena lampu merah. Orang bandara semua ini. Oh, masya Allah. Jangan macam-macam, kita tidak bisa ke Makassar. Iya, tepuk tangan dulu dong buat jamaah kita hari ini. Ada dari Solok, ada dari Makassar. Assalamualaikum semua yang di Solok, yang di Makassar. Aduh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kalau zaman dulu ibu suka nonton Trans TV pasti tahu. Suami-suami takut istri. Yang selalu dijewer sama istrinya. Iya. Yang sampai sekarang masih takut sama istrinya. Halo, Irfan Penyok. Assalamualaikum. Pakai mic-nya ngomong-ngomong gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Masa dibilang takut sama bini? Gak usah ya. Gak usah ya. Sekarang aku gak takut, aku cuma keder. Bagaimana dia berani? Istrinya nggak datang? Oh gitu. Jangan begitu, dia itu sendiri di sini bukan karena nggak ada yang mau nemenin, karena nggak ada yang mau deket sama dia. Oh, kamu kok kalau ngomong sembarangan sih. Nanya dulu, kok kenapa ada namanya Penyok sama istri jadi penyok-penyok gitu tuh gimana? Oh ya sebenarnya itu karena wajahku sering berubah-ubah. Oh ya Bung Londo. Tergantung kalau naik Mercy mukanya kayak Aliando. Oh, kalau naik naik Mercy. APTB mukanya kayak Mas Mandra. Oh begitu. Kalau naik angkot? Kalau naik angkot mukanya kayak curanmor. Kesian juga ya, Ya mukanya Allah. kayak bunglon. Ya, nih buat jamaah yang di rumah, kita pernah nih sama Ustadz, saya pernah naik bus, tadi ngomongin masalah angkot, jadi ingat saya pernah naik bus sama Pak Ustadz, Ya. itu bus tingkat. Bus tingkat. Namanya busnya itu Werkudara kalau nggak salah. Werkudara yang ada di Solo. Betul. Tepuk tangan buat Solo. Ini Solo apa Solok? Solo. Ini Solo. buat jamaah Oh, Solo. Solo. Jamaah Assalamualaikum Solo. semuanya. Keluarganya, Kita pernah keluarga teman saya. Keluarganya Solo Pak Bu, ini Novi. saya pernah ke Solo, bukan ke Solok. Ini saya ke Solo sama Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan Pak Novi sekeluarga nonton ya. Betul. Terus kita ngeliat ini juga ada artis idola saya di sana. Pengen tahu siapa ayo? Iya. Punya Pengen artis tahu? idola? Ada artis idola. Ada. Ya, penasaran banget. Udah deh, langsung aja kita lihat ini dia tayangannya. Silakan. Pasti sana ada. Jamaah Islam Itu Indah. Sekarang saya sudah berada di depan bis yang namanya Werkudara. Kenapa namanya Werkudara? Dan siapa yang namain itu? Mau lebih jelasnya? Yuk, dalam aja yuk, panas. Jamaah, yuk kita ikut jalan-jalan keliling kota Solo bersama Ustadz Maulana, Fadli, dan Tia. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Seneng nggak jalan-jalan? Aduh, luar biasa semua menikmati. Yang namanya berjalan-jalan itu, menikmati itu, ya nggak usah kemana-mana dulu. Lingkungan kita kan bisa. Ustadz, saya baru tahu kalau dia itu asli orang Solo. Sangat orang Solo. Tapi dari logatnya nggak kelihatan kayak orang Solo. Makanya iya. Masa sih Mas? Ya ampun. Nah baru kalau gitu.
Tapi gini, saya mau nanya juga sama Tia. Ya. Tia kan udah lama nih. Ya. Udah lama maksudnya, kalau saya ketemu Tia aja kalau di Jakarta memang sering. Ya. Karena mungkin sekarang kesibukan nggak di Jakarta. Ya, betul. Sekarang ngapain sih? Aku masih nyanyi juga, alhamdulillah. Masih nyanyi. Oker juga masih banyak. Oker. Terus ngurus anak, karena alhamdulillah aku punya anak baru 2,5 tahun yang lalu. Jadi masih lucu-lucunya. Oh, Makanya Tia aku udah punya anak. Kok ngabar-ngabar? Kok undang-undang kita sih? Terakhir ketemu Pak Ustadz kapan? terakhir ketemu Pak Ustadz berapa tahun yang lalu ya Pak Ayo. Ustadz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya? Tuh, 2 yang tahun lalu di itu Jakarta. berarti kalau dikaliin hari itu banyak banget Pak Ustadz. 700 hari. 700 hari lebih. Makanya ya tadi kan? begitu ketemu langsung Pak Ustadz nyanyi lagunya Tia. Kalau suaranya Pak Ustadz Nih, cetar. kan Tia kan selalu nonton acaranya Pak Ustadz Banget. pagi-pagi tuh Banget, kan di Islam banget. itu Indah jam 5 Iya. pagi. Mungkin kalau bisa lagi nonton kayak gitu, ih aku pengen ketemu Pak Ustadz, aku Oh, pengen pasti. cerita, Pasti. aku pengen ngomong. Pasti. Ada yang pengen ditanyain. Gitu. Nih mumpung ketemu, ya? tanya dong. Ini kalau misalnya aku kan berjauhan sama suami Ustadz Ah. bilang. Terus aku punya anak juga. Sebenarnya kalau seorang istri tuh boleh nggak sih Ustadz untuk tetap bekerja gitu? Sampai kalau aku juga kadang-kadang ninggal anak ya, mesti dari Solo ke Jakarta segala macam itu. Sebenarnya cara membagi waktunya gimana ya Nah Ustadz? gini, yang namanya wanita yang bekerja itu pada dasarnya boleh. Boleh ya. sepanjang Sepanjang suami mengizinkan. suami mengizinkan. Karena yang bertugas untuk mencari nafkah adalah suami. Ah. Dan istri hanya mengisi kekurangan, artinya waktu-waktu yang lapang itu. Betul, Kan? betul. Cara apa? Kegiatan. Karena wanita juga tidak bisa diketahui juga tinggal di rumah. Kan Ya. apalagi kayak Tia, biasa Iya. beraktivitas Iya. luar biasa gitu Justru ya. bagus kalau wanita itu bisa bekerja, artinya bisa mandiri, tidak bergantung kepada suami. Karena selanjutnya tadi kan Tia bilang kalau dia meninggalkan anak nih Pak Ustadz di rumah, Iya. itu pasti dititip kan? Iya pasti. Jadi sama ada neneknya. Ibu, ada sama nenek ya. Nah itu betul. gimana hukumnya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau hukum menitipkan anak itu sebenarnya haram. Halo. Tapi kalau meninggalkan kewajiban. Halo, Oke, kaget aku. ya, ya. Ah. Meninggalkan kewajiban karena sosok anak tidak bisa dititip begitu saja, apalagi mungkin dititip ke nenek, bisa jadi dia tidak ikhlas, jadi direpotkan. Nah itu dia Harusnya Ustadz. nenek, ibu harus istirahat, waktu kecil kita yang dirawat, setelah punya anak kita lagi Anak, dirawat, ya, ya, berarti jatuhnya tanda kutip haram karena sudah merepotkan orang tua. Kecuali untuk menyenangkan orang tua, karena ibu yang minta supaya anak Cucunya cucunya datang. disimpan, berarti itu malah menyenangkan orang tua. Ah. Alhamdulillah jamaah, ternyata dalam menitipkan anak ke orang tua, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita merepotkan orang tua. Ah, nih, yuk kita tanya sama mamanya tadi kan pengakuannya Tia. Tante duduk sini tante, dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz geser. Pak Ustadz yang geser, tante duduk sini. Saya yang berdiri nggak apa-apa. Maaf jujur ya, Maaf awas ya. ya, Bang. geser dikit. Kita ngobrol-ngobrol tadi kan Tia bilang katanya nggak pernah ngerepotin. Nitip, sekarang saya tanya sama tante. Tante ngaku aja tante, nggak boleh bohong dosa lu tante. Iya, Bohong apalagi dosa ada lu. Pak Ustadz. Iya, jangan tante. Tante sering dititipin anak nggak? Anaknya Tia? Sering. Sering. Suka ngerepotin gak sih tante? Ya. Jujur aja tante. Kadang. Hah? Kadang. Oh, kadang. Ini kadang-kadang ini kata artinya luas. Yang paling ngerepotin apa tante? Yang paling ngerepotin kalau anaknya Tia itu tidurnya itu nggak pernah malam. Tuh, berarti emang ngerepotin kan? Orang dipancing dikit aja. Yang paling ngerepotin apa? Maaf, Tidur. jujur. Berarti emang ngerepotin. Tidak ada ibu yang mengeluh. Ah. Tapi sebenarnya mereka merasakan cuma tidak mau mengeluhkan. Karena harusnya dia mau tidur siang, anaknya mau main, dijagain ditemani ke sekolah, anaknya banyak rewel. Bahkan anak itu lebih banyak bercanda dan meminta-minta kepada neneknya. Neneknya, daripada ibunya. betul. Benar sekali Pak Iya, Ustadz. ke ibunya nggak minta apa-apa, tapi ke neneknya minta apa-apa. Pak Ustadz tahu ya? Tahu, karena gini mah, nenek itu pasti sayangnya lebih dari segalanya kepada cucunya dibanding Betul. anaknya. Mungkin kita tidak pernah bertengkar kepada orang tua kita. Di saat kita sudah punya anak, disitulah kita bertengkar sama orang tua kita. Dan tidak terasa bis Warkudara sudah sampai ke tujuannya. Saatnya Ustadz Maulana dan Fadli mengucapkan salam perpisahan. Alhamdulillah jamaah tuh, saya senang banget. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku Waduh, senang senang banget. Main-main ke Solo lagi ya. Alhamdulillah, semuanya. insya Dan Allah. sini, awas kalau enggak ya, ditunggu pokoknya di Solo. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ih seru banget.
Tia, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan- Aku juga ngefans banget loh sama itu. sama Yang siapa? mana? Itu cewek tadi itu. Emang siapa namanya? Emang masa namanya aku siapa? nggak kenal sih. Ngefans pasti harus tahu namanya siapa. Emang namanya siapa tadi? Itu kan cewek Nan, yang Iya. tadi di bis itu. Dulu itu suka ngamen juga. Ngamen, maksudnya? Itu penyanyi kan? Iya. Namanya ada Tia. Iya, tadi Iya. dia lupa. Saya kata dia lupa kan? Namanya, Oh, karena benar. dulu pernah sama aku sama-sama ikutan festival nyanyi itu. Dia juara satu, aku berharap satu. Oh, juara pengharap pertama, Bu. Kasihan banget ya, Bu ya. Tepuk tangan lu buat Irfan, Bu. Ya Allah, ngenes banget. Kalau yang tadi Jadi- juara satu, yang ini juara Kalau pengharap ngomongin tema satu. tadi, Iya, iya. Ini dia. kayaknya yang kena Ustaz Oki Iya deh. betul. Kenapa Terus saya mau tuh? bilang, ini kayaknya saya kena nih ceramahnya Ustadz yang ada di atas mobil itu dan atas itu. Karena anak saya titipin sama Oh ibu gitu saya. ya? Ngerepotin lagi kadang-kadang. Alhamdulillah udah ngaku. Alhamdulillah tante udah ngaku Ustaz Zokinya. Mana? Iya, ibu lagi sama ibu sama Mariam sama Oleh ibu Mariam soalnya. lagi sama neneknya. Alhamdulillah. Diomongin dong. Tuh, Ibu, dikit aja. Ibu makasih ya Bu, nitip bentar ya Bu. Sama suami juga nitip bentar ya Mariamnya ya. Iya, bentar lagi pulang Ustaz Zokinya. Tas selesai acara maksudnya. Nih buat yang di rumah juga nih. Kalau tadi kita udah naik bus, kita mau ajak jalan-jalan lagi yang lebih seru. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Kalau tadi saya udah janji sama ibu-ibu mau ngasih lihat lagi tayangan berikutnya tentang jalan-jalan kita di Solo. Masih di Solo karena Masih di atas bis itu. Enggak, Oh, udah udah turun. Iya, 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 tayangan iya. di Solo itu banyak. Cuma kan kita tayangin sedikit-sedikit. Waktu itu tayangnya turunnya lompat. Set, sampai di situ lompat. Ibu-ibu kalau yang misalnya ini dengar menarik. Solo, Kenapa, kenapa, Ustaz? begini, kalau dengar kata-kata Ada. Solo pasti terkenal itu ada satu tempat namanya Pasar Klewer. Iya, aku tahu. Bener Pasar nggak? Klewer, betul, Nah, betul, betul. kemarin itu kan sempat kejadian bahwa Pasar Klewer itu kebakaran, Bu. Pasar itu Klewer kebakaran, berarti yang jualan itu kan ngungsi semua. Ngungsinya kemana? Nah, kita kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin kalau misalnya belum kesana lagi nggak tahu. Nih, kita ada tayangan liputannya bersama Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol bareng juga sama penjual Pasar Klewer yang tokonya kebakaran. Mau lihat kejadian seperti apa? Langsung kita lihat tayangannya. Ini dia. Jamaah, kalau mendengar kata Solo, pasti ingat dengan Pasar Klewer. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pasar Klewer sempat dilahap si jago merah. Dan saat Ustadz dan Fadli bersilaturahim di Solo, mereka mampir ke pasar darurat yang ada di area parkir Keraton Surakarta. Di sana, Ustadz memberikan semangat untuk para pedagang. Mau tahu seperti apa? Yuk, langsung aja kita lihat. Iya nih, Allah nggak adil sama aku, gitu ya. Ada orang kena bencana. Takutnya ya, Pak Ada ya. orang kena bencana kebakaran jadi gila. Mau Nah, tahu? tuh, bener. Mau tahu? Betul. Baru diisi barangnya langsung habis terbakar. Nah. Atau barang butangan. Nah. Tuh. Wah, Pak Ustadz, betul. Wah, kerebutin. Betul sekali. Mereka, saya cuma membayangkan barangnya orang dititip di situ. Betul. Baru aja diisi kebakaran. Nah, Belum itu kembali jadi modal, Pak. permasalahan. Mau tahu? Ya tahu. Bapak jualan juga, Pak? Jangan-jangan Pak Ustadz punya kios, Bu ya? Saya cuma membayangkan perasaan gitu. mereka. Betul, Pak Ustadz. Belum balik modal, makanya nih buat yang menyimpan modal di sini, lagi yang jual di Klewer ini, tolong jangan langsung ditagih cepat-cepat. Betul. Kasihan. Pak Ustadz, Berikan Pak Ustadz. kesempatan mereka untuk mengembalikan usahanya, betul tidak? Betul. Mereka tidak putus asa. Betul. Hujan-hujan penjualan. Betul. Dulunya jam 10 mulai, sekarang jam 7 sudah datang ke sini. Iya. Luar biasa. Mobil dibawa ke sini. Yang paling beruntung mereka masih ada semangat. Masya Itu yang Allah. paling saya syukuri. Walaupun mereka ada utang, tetap bayar utang. Nah, Pak Haji, makasih banyak. Saya coba ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain. Terima kasih. Sebentar. Nih, ada di sini nih Ibu. Ayo Ibu. Bu. Nah, nih ada lagi nih. Tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Ibu. Namanya siapa Ibu? Musrifah. Berapa los yang kebakaran, Basri? Saya ada dua. Ada dua. Ada dua. Pasar Barat sama Pasar Timur, tapi alhamdulillah Pasar Timurnya selamat. Selamat, Masya Allah. Yang karena yang kebakaran pasar barat. Iya. Yang tidak kebakaran pasar timur. Iya, Gak jelas lah. Itu kan nyaris punya saya kan
di pinggiran itu, pas perbatasan pasar barat, pasar timur. Kita kan Oh, juga deg-degan. Untung tidak kebakar ya. Iya. Itulah Indonesia. Sudah kebakaran masih untung. Ya, tapi gini, tadi kita kan ngobrol-ngobrol masalah menyalahkan Allah. Kadang-kadang Menyalahkan terbesit Allah. gak sih dalam hati Mbak, ya Allah kok gini sih cobaannya ke aku gitu. Enggak, cuma kita ya baru dikasih ujian aja, enggak menyalahkan sama Allah kok. Gitu ya. Bersyukur masih Tapi yakin sama Allah kalau misalnya dikasih musibah seperti ini, Allah ini akan ganti yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ini gini, karena atas apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada tujuan Allah untuk mengetahui. Oh, ini kan kadang-kala orang diberikan kenikmatan banyak, nggak pernah ingat Allah. Nanti ketika itu baru ngeluh, baru merasakan. Tapi saya dengar kata Ustadz, saya selalu terngiang-ngiang. Kalau orang kena musibah itu berarti Allah itu mengangkat derajatnya. Berarti ibu, bapak-bapak semuanya di sini nih lagi diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Luar biasa. Seandainya tidak kebakaran, mana mungkin ada yang mau jualan di sini? Iya. Kalau nggak kebakaran, mana mungkin dia mereka saling kenal-kenal, saling akrab. Dulunya mereka makin cuek-cuekan kan, masih delos masing-masing duduk, adem. Sekarang masih sependeritaan. Berarti mereka makin akrab silaturahmi. Kalau hujan pada teriak, hujan, makin akrab kan? Iya. Dan akhirnya bareng-bareng bayar utang lagi. Amin. Didoain dong Pak Ustadz sama-sama. Iya, didoain. Makanya gini, kembalikan kepada Allah supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Pak Ustadz, ada doanya nggak Pak Ustadz yang bagus buat bayar utangnya tuh supaya lebih gampang? Iya. Tipsnya ya, boleh ya? Kira-kira apa nih Pak Ustadz? Tolong minta maaf kepada semuanya. Bacalah surah Al-Waqiah setiap sudah salat subuh ya. Ambil sisi hikmah dari setiap kejadian. Jadi pasarnya sudah terbakar, berarti akan mendapatkan pasar yang lebih baru. Karena sudah terbakar, pasti bangun lagi. Berarti bangunannya tambah baru dong. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi mereka itu tetap pengen bangkit lagi loh. Itu luar biasa loh Ustaz Oki. Iya, Melihat mereka Ustadz itu. ngapain main handphone? Aku lagi telepon Oh, telepon Telepon siapa? teman saya yang di Solo. Oh, gitu. Apa tuh pasarnya sudah kelar atau tidak? Kayaknya sih Enggak. belum. Tapi tadi ketika saya melihat Ustadz dan Mas Fadli ada di situ, itu dalam hati saya, ya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kedua orang ini. Amin. Karena telah memberi kebahagiaan bagi banyak orang. Ya, Ustadz amin, mudah-mudahan, saya jadi sedih. Ustadz Saya di sini mudah-mudahan aja. sehat, Ustadz Mas Fadli aja mudah-mudahan sehat ya. Ya, amin. Jadi dakwahnya di mana-mana, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ya ampun. Ini kalau misalnya kita tentang bicara hidup ya Bu ya. Orang yang namanya hidup itu selalu aja ada masalah. Ya. Memang karena seperti itu kata fitrahnya kata Pak Ustadz dan juga Ustazah. Kalau masih hidup pastinya masih ada masalah. Tapi begitu juga dengan rumah tangga nih Bu. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, permasalahan rumah tangga itu banyak, kompleks. Sekarang kita mau angkat tema kita hari ini adalah rumah tangga banyak masalah. Tepuk tangan dulu Bu. Aduh. Berarti ibu-ibu yang tepuk tangan ini semuanya Banyak punya masalah ya? Iya. Iyalah. Ada masalahnya semua Bu? Masalah apa Bu? Masalah keuangan. Masalah keuangan. Yang masalahnya masalah keuangan angkat tangan. Yang masalahnya sama anak angkat tangan. Yang masalahnya sama suami angkat tangan. Yang Dia jadi juga masalah orangnya. Ya, stop dulu. Yang masalahnya sebenarnya ibu sendiri gimana? Jadi kok dia juga yang angkat tangan. Nah, ini langsung aja nih kita minta nih. Untuk itu kita akan membahas tentang masalah ini. Masalah rumah tangga banyak masalah. Banyak panjang dan lebar, tapi yang setelah yang satu ini, yang di rumah makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Tema kita hari ini adalah rumah tangga banyak masalah. Nih, ibu-ibu mungkin kalau misalnya sudah lama menikahnya, udah makin paham tentang masalah. Tapi gimana dengan anak-anak muda, Bu? Yang masih awal-awal berpikir habis pacaran nih atau habis ta'aruf, oh nikah itu indah, bayangannya yang enak-enak. Ternyata bayangan menikah itu tak seindah. Padahal menikah itu tak seindah pada saat waktu dibayang-bayangkan. Nah, ini masalah demi masalah semakin muncul terus muncul. Ustazah Oki, buat pengantin baru juga nih yang masih baru 1 tahun, 2 tahun. 1,5 tahun.
Ini Baru satu setengah tahun. Satu setengah Ya tahun. Allah, saya baru 6 tahun. Ya Allah. 7 tahun, 7 tahun. Alhamdulillah, saya baru 15 tahun. 7 tahun. Silakan Ustaz Zoki terlebih dahulu. Kenapa seperti itu Ustaz Zoki? Bayangan tak seindah kenyataan. Silakan, mohon izin. Ketika orang-orang hendak menikah, Ibu masih ingat nggak Bu? Berpuluh-puluh tahun yang lalu ya Bu, ya? Berbelas-belas tahun yang lalu atau berpuluh-puluh tahun yang lalu, apa perasaan ibu-ibu dan bapak-bapak ketika dulu awal-awal hendak menikah? Deg-degan ya Bu ya? Seru, dia datang meminang kita, kita ngintip dari jendela, ya Allah deg-degan. Masih ingat Bu perasaan itu? Ya. Untuk anak-anak muda yang hendak menikah, ini Masya Allah, ini cita-cita impian, iri banget ngeliat orang di luar sana suami istri pegangan tangan terus tuh. Pengalaman pribadi saya Bu, waktu saya lajang tuh saya paling iri ngeliat suami istri pegangan tangan, ya Allah enak banget ya nikah itu, ada yang ngejagain, ada yang ngebimbing, tuh enak banget, nikmat banget, rasanya hampa banget hidup kalau nggak nikah gitu tuh. Itu dilema orang-orang yang masih jomblo, mau nikah tapi belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nih. Ada yang tersinggung juga sebelah kanan saya. Insya Allah nanti Allah berikan, insya Allah. Asal perbaiki diri dulu, nanti dapat perempuan yang baik juga. Iya, setiap orang ingin merasakan keindahan pernikahan dan membayangkan nikah itu indah sekali ya. Apalagi untuk anak-anak muda yang terbiasa nonton drama film-film Korea tuh. Indah gitu, nggak ada susah-susahnya. Hati-hati, jangan seperti itu. Kita harus ingat bahwa ketika Allah ciptakan kita, berarti Allah akan menguji kita untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Sehingga dalam setiap segala aktivitasnya manusia ini pasti akan diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di surat Al-Anbiya 35, setiap anak Adam ini, manusia ini akan mati dan Allah akan menguji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya setiap kehidupan kita, baik sedih, baik senang, itu semua adalah ujian. Kita masuk ke pernikahan. Tujuan pernikahan di undangan-undangan, ibu-ibu kalau nikahin anaknya atau teman-teman yang mau nikah, pasti di undangannya tuh biasanya selalu tertulis tuh surat Ar-Rum 21 ya Bu ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah gitu. Dijadikan rasa tentram, kasih sayang suami dan istri ini. Itu tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika menikah ternyata goncangan demi goncangan mulai terasa. Apa sih ujian-ujiannya itu? Dan kenapa sih? Apa penyebabnya? Dulu tidak seindah. Dulu ngebayangin pernikahan itu indah, tapi setelah dijalanin, goncangannya banyak. Karena kalau ada orang-orang yang seperti itu, dia tidak siap. Kenapa? Karena dia tidak mencintai istri atau suaminya karena Allah. Kalau orang mencintai, mengatakan aku mencintaimu karena Allah, aku menikah karena Allah, aku menikah karena ibadah, maka insya Allah segala permasalahannya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau tujuan pernikahannya, aku mau nikahin dia karena aku mau mendapatkan kedudukan sosial, status sosial yang tinggi kalau aku menikah sama dia. Aku mau nikah sama dia, satu-satunya tujuanku adalah supaya ngedapetin anak. Nanti kalau istrinya nggak punya anak, langsung diceraikan begitu saja. Nauzubillah min zalik. Itu bukan cinta karena Allah. Itu cinta keduniaan saja. Kalau memperbaiki keturunan, Memperbaiki keturunan, kenapa? Oh, foto Mas. karena saya Tiba-tiba bermasalah nyolong dengan aja. muka saya, Ustaz. Boleh, kalau nikah sama yang cantik boleh. Oh, boleh ya? Boleh banget. Boleh, walaupun dalam mimpi. Boleh, cantik, keturunan baik-baik, kaya, maka Janganlah sebaik-baik. ngomong-ngomong itu memperbaiki Kenapa? keturunan. Aku yang kena juga ya. Istri Ustaz cantik banget ya Ustaz ya, Masya Allah istri Alhamdulillah, Ustaz cantik. istri saya cantik sekali. Ustaznya gimana? Ya biasa aja. Baik, sekarang kita bahas. Kenapa sih ada orang-orang yang nggak cinta suami dan istrinya karena Allah? Ya karena dia tidak mendalami agamanya. Dia tidak dekat kepada Tuhan, dia tidak dekat dengan rohnya. Sehingga kalau dalam pernikahan goncangan terjadi, dia mudah jatuh, dia mudah rapuh. Apa sih ujian-ujian pernikahan? Finansial, Ibu ya. Masalah finansial. Suami kerja nggak cukup untuk bayarin ini itu sehingga ibu yang kerja. Ketika ibu kerja, gaji ibu jauh lebih besar dari suami, timbul masalah lagi. Kira-kira kalau gaji istri lebih besar dari suami, masalah nggak? Gaji istri lebih besar daripada suami, tidak ada masalah. Yang masalah adalah sikap, perubahan sikap sang istri terhadap suaminya. Tuh, Seringkali,
Seringkali ibu-ibu yang sudah punya gaji lebih besar sikapnya berubah jadi sombong terhadap suaminya. Lupa bahwa setiap dia itu di luar hebat boleh, tapi di rumah dia tetap seorang makmum, tetap di bawah suaminya. Hati-hati bagi ibu yang gajinya lebih besar ya, khawatir sombong di sini. Kemudian apalagi sih ujian-ujian pernikahan? Ujian pernikahan kalau sudah bertahun-tahun ada rasa bosan ya Bu. Bosan nggak Bu? Kadang melihat suami bosan. Bosan ya? Kalau sudah bosan ujian berikutnya apa? Datanglah orang ketiga. Orang ketiga hati-hati. Jangan, kadang ibu bilang gini dalam hatinya, dia udah nyakitin saya suami saya. Kalau gitu saya juga nyakitin suami saya. Jangan Balas ibu. dendam. Balas dendam. Ui. Jangan pernah bermain api kalau nggak mau kebakaran ya Bu ya. Kalau nggak mau terbakar Nauzubillah. jangan. Kemudian apa lagi? Ada dari mertua. Ikut campur melulu nih mertua Ih, gitu itu ya. bener. Itu banyak ya Bu ya. Ikut Oh, campur. apalagi waktu awal-awal nikah 2 tahun, 3 Iya, tahun. ujian tuh, demi mertua tuh. ujian yang luar biasa datang, maka salah satu caranya seperti apa adalah kembali lagi kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu, seperti itu. Masya Allah, seneng banget ya kalau bisa kita dengar Karena tentang keluarga iya, ini. kalau siap masuk rumah tangga, siap menjalani atas apa yang ada dalam rumah tangga itu. Betul. Dan permasalahan rumah tangga itu emang kompleks, boleh dibilang itu banyak. Segala hal, segala lini, setiap celah itu ada yang jadi masalah. Bener gak sih? Betul, betul. Nih kayak gini nih, teman saya tadi. Kenapa? Tahu nggak sebenarnya? Dia itu udah bareng dia udah panasin motor pagi-pagi. Dia pikir itu istrinya udah naik. Dia taunya- jalan motornya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Wah. Assalamualaikum. Aduh, waduh. Tuh kan, tuh kan. Oh, Ini. ini orang yang ditarik cari ya di sini ya, di Males sini kan ya. Kamu gebrok-gebrok di belakang tapi kan udah naik, gak taunya baju doang. Kamu tuh Alasan. gimana sih? Selalu aja nggak pernah beriringan jalannya. Ah. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Kamu tuh aku bilang, Dek, besok pagi kita mau datang ke Trans TV. Kamu bebean jam 2 malam masih bebean. Ngobrol sama siapa? Sama setan. Jam 2 malam kok masih bebean. Kok sekarang jadi berani ya, galak ya? Galak ya? Ya, Dan. Oh, galak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Putih Nur, Bu. Ibu-ibu Putih Nur tepuk tangan dulu, Bu. Oh, sekarang udah mulai berani ya? Iya, Apa karena di depan makanya. orang mau show off? Makanya, Oh. lihat aja. Ini istriku paling cantik. Oh, tapi gitu. kurangnya banyak. Sebentar. Istriku paling cantik berarti istrinya banyak dong? Maksudnya istriku wajahnya cantik banget, Oh. tapi kurangnya banyak. Kurang apa? Kurangnya apa? Kurang mesra. Oh, terus? Gak pengertian. Terus? Segala sesuatu dibanding-bandingkan, masa aku digandingin sama Thomas Jorgi. Oh. Gak mau dong. Allah. Masa aku sama Thomas Jorgi bedanya tipis kok. Kasihan banget, Van. Kasihan Thomas Georginya. Kasihan. Kenapa Ih. dibandingin sama Irfan? Lagian Tahu kekurangan-kekurangan istri jangan dikasih tahu di publik begini. nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, nama- Apalagi kalau laki-laki mengungkapkan kekurangan istri, pertanda dia membuka aib sendiri. Nah, Iya. Karena seharusnya suamilah yang memberikan kesempurnaan buat istri. Kekurangan istri, suami yang menutupi. Makanya jangan selalu diombar-ombarkan tentang kekurangan-kekurangan istri. Bahaya, karena bisa memperlihatkan bahwa suami itu tidak pandai untuk mengurus. Ustaz. Nangis deh lo. Jadi kalau ada istri-istri yang menurut kita kok begitu, coba salahkan suaminya. Kenapa suaminya tidak pandai untuk mendidik Putih. sang istri? Tuh. Suruh suaminya biar denger juga, istrinya biar juga Udah tahu. kedengeran? Masalahnya Ya. sekarang gini tuh. Nih, kalau misalnya pengen show off di depan temen-temennya, pengen kelihatan, wih, aku ini lebih hebat daripada istriku. Marah-marahin istri depan temennya, Pak Ustadz. Tuh. Sekarang gini aja deh, kamu pilih aku apa dia? Gak ada berubah-berubahnya kan? Aku sedang ini ada temanku mukanya muka pemuda zaman dulu. Jangan suka begitu. Ini bujangan loh. Oh iya. Ini Maaf ya, bujangan, bro. Masya Maaf ya, Allah. bro. Ngomong dong, ngomong. Mas muda zaman dulu bang. Bisa-bisanya. Ini awal permasalahan rumah tangga itu awal salah satunya juga ada tidak saling menghargai satu sama lain. Bener kan? Nih, kelihatan nih. Kalau misalnya suami bohong, kelihatan kan? Aslinya kan? Kelihatan sekali. Dari mukanya aja udah kelihatan kan? Udah nggak jelas gimana hidupnya. Tuh, ini baru istri bohongan ibu-ibu ya. Apalagi istri yang asli. Istri yang asli mana? Oh, istri yang asli aku tuh cantik, baik, orangnya pendiam, ndak banyak ngomong, kayak ngomong minjem duit. Putih Sama Nur. aja ya Allah. Kalau Putih Nur, Astagfirullahaladzim. suaminya di rumah gimana? Sempurna Sempurna sekali. sekali. Ya insya Allah lah Takut ya. gak sama Putih? Enggak. Ya masih takut lah. Jangan-jangan wajahnya Putih gitu. sama juga lagi dalam kehidupan nyatanya galak sama suaminya. Enggak. Dia tuh nggak pernah bicara. Tapi kalau misalnya udah ngomong misalkan gitu. Gak pernah bicara, berarti dia bisu. Enggak, Oh, maksudnya. bukan. Pendiam. Iya, pendiam. lebih ke Tapi pendiam. bukannya kalau orang pendiam kalau lagi marah lebih Nah, ngeri itu, ya? dia tuh nggak marah. Malah kalau misalnya, Umi, kok ini belum disetrika misalkan.
Padahal biasa, cuman Biasa. duh, kayaknya dosanya tuh aduh sampai gitu. Oh, iya. Jauh beda sama yang settingan ya, suami settingan. Suami settingan. Ibu sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Putri Nur. Putri Nur terima kasih banyak datang di Islami Tidak boleh duduk. Iya, makasih. Silakan nih kalau kita berbicara tentang permasalahan rumah tangga banyak banget. Mungkin Ustadz juga punya masalah rumah tangganya. Ustazah Oki. Iya, setiap orang pasti kan punya lah, Ustadz. Ustadz itu masalah waktu. Iya. Bener ya Bu ya? Istri-istri seneng gak Bu kalau suaminya pulang terus setiap hari? Seneng gak Bu? Ah, bohong. Seneng gak Bu? Lagian Mas Adli, lagian kan Ustadz kan ujiannya juga besar. Oh iya ya? Ujiannya kan tahu nggak kalau misalnya Ustadz lagi ngisi ceramah kan banyak Nah, terus? ibu-ibu di situ. Kan kita nggak tahu mana ibu-ibu yang naksir sama Ustadz. Waduh, PR ini. Itulah nikmatnya kalau muka pas-pasan. Jadi aman ketausia di mana-mana. Oh gitu, bisa aja Pak Ustadz. Nih, buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang mengapa banyak pasangan yang tidak siap menghadapi masalah rumah tangga. Buat yang di rumah, nanti yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah, boleh silakan telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ada banyak manusia yang kadangkala tidak siap menghadapi masalah. Masalah akan datang. Selama manusia itu hidup, selama itu pasti ada masalah. Kalau tidak mau punya masalah, jangan hidup. Cuman Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertawakal. Dua ini mendapatkan keistimewaan orang yang bertakwa dan orang yang punya, dalam artian bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syam di surah At-Talaq ayat 2 dan 4. Atau lebih akrab dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ya, jadi kalau ada punya utang, baca ini. Baca ini, kemudian besok bayar utangnya. Lunas itu. Jamaah, mengapa banyak pasangan yang tidak siap menghadapi masalah rumah tangga? Makanya kali ini kita mengkaji tentang rumah tangga.
kenapa dibahasakan rumah tangga? Rumah yang punya tangga. Padahal dia tinggalnya rumahnya tidak berlantai, berlantai 2. Ini istilah orang yang memasuki pernikahan disebutlah masuk dalam rumah tangga. Rumah tangga, rumah yang punya tangga, berarti rumah itu banyak masalahnya, bertingkat-tingkat bagaikan anak tangga. Bagaikan anak tangga, makin banyak masalah. Timbul ketakutan, timbul was-was, takut diceraikan, takut ditinggalkan, takut diduakan, takut segala-galanya. Suami juga begitu, takut dianggap tidak bisa memberikan segalanya kepada pasangan. Belum punya anak, ditanya kapan punya anak. Setelah punya anak, kapan punya anak berikutnya. Setelah itu ditanya lagi, sudah ada persiapan enggak? Setelah itu ditanyain lagi, kapan beli rumah, kapan bisa mapan, kapan bisa ke tanah suci, kapan bisa menyekolahkan anak, kapan bisa, kapan. Pertanyaan itu datang dari mana saja, sekalipun tidak ditanyakan. Ingat, kembalikan pada tujuan pernikahan. Apa tujuan orang menikah? Untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Membina rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu dukungan dari keluarga inti. Siapa itu keluarga inti? Ayah, ibu, anak. Kalau wahai istri, kalau mau melihat suamimu bahagia, jangan pernah engkau ganggu kalau dia tidur. Buatlah dia nyenyak tidur di rumah, sehingga dia senantiasa merasa ingin pulang ke rumah. Ayo, di pagi hari jangan biarkan anak menangis. Jangan biarkan anak menangis. Wahai suami, jangan biarkan istri cemberut. Bagaimana caranya? Yang tahu permasalahan adalah diri masing-masing. Jangan pernah mencari kekurangan pasangan, tapi carilah kekurangan diri untuk bisa menutupi kekurangan sendiri lewat adanya pasangan. Ketika suami cerewet, pasti istrinya pendiam. Ketika istri cerewet, pasti suaminya pendiam. Allah menyatukan sesuatu yang beda. Untuk apa? Untuk saling menutupi antara satu dan yang lainnya. Jangan pernah mengungkit masa lalu. Ayo, terima pasanganmu apa adanya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, membanggakan sesuatu yang menyenangkan. Jangan paksa pasanganmu untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi bagaimana engkau bisa memenuhi kebutuhannya, menutupi kekurangannya. Jangan pernah menuntut hak, tapi tunaikan kewajiban. Jangan pernah memaksa untuk memperbaiki, tapi diri ini yang diperbaiki. Jangan pernah tanyakan kapan saya bahagia, tapi kapan engkau bisa memberikan kebahagiaan. Jangan pernah tanyakan kenapa aku begini, tapi kenapa aku tidak bisa berlaku seperti orang-orang lain. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, mulai dari pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahkan para nabi sekalipun, semua punya masalah. Tapi seberapa besar, seberapa cerdas, seberapa pintar orang menyelesaikan masalah. Jangan pernah berpikir untuk lari dari masalah. Ketika engkau lari dari masalah, maka masalah itu akan bertambah banyak, bertumpuk dan bertumpuk. Cari solusi, cari kebaikan. Jangan terlalu banyak melibatkan orang. Kalaupun harus melibatkan, cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ingat, selama kantong masih menghadap ke atas, selama itu kita pasti punya kekurangan. Inti dari segalanya bagaimana kita bisa menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dialah pasangan hidup kita. Rumah tangga bisa dijalin dengan adanya dua orang, suami dan istri. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini nih membuka mata kita juga nih, bahwa selama ini mungkin kita tanpa sadar suka mencari kekurangan pasangan kita. Bukan koreksi diri sendiri, kekurangan kita apa, malah nyari-nyari kesalahan aja. Kerjaan gimana, keluarga mau
sakinah mawaddah warohmah gitu ya Ustaz Oki Yang juga ada ya. sakinya. Sakinya tuh di sini katanya, di dalam hatiku. Nih, jamaah yang di studio, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz dan Ustazah, boleh saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Sebentar, saya yang kerudung merah dulu sebentar ini. Yang merah dulu, silakan Ibu ya. Sudah ada mic Bu? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Milda dari Majelis Taklim Bundokanduang, Kota Solo, Sumatera Barat. Mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya, Bundokanduang Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya punya adik perempuan di mana suaminya itu selalu suka cari perhatian dengan perempuan lain, Pak Ustadz. Artinya sering selingkuh begitu Pak Ustadz. Nah, walaupun adik saya yang perempuan ini, istrinya ini selalu mengingatkan kepada suaminya, namun dia tetap suaminya ini berselingkuh. Nah, pada suatu saat istrinya itu mungkin balas dendam mungkin Pak Ustadz, dia juga berselingkuh dengan laki-laki lain Pak Ustadz. Curi-curi perhatian dengan laki-laki lain Pak Ustadz. Nah, pada suatu hari pernah suaminya itu ketahuan istrinya berselingkuh Pak Ustadz. Tapi suaminya itu mendiamkan saja Pak Ustadz, tidak ada selesaikannya atau apa, didiamkannya istrinya itu berselingkuh. Bagaimana kondisi tentang rumah tangga mereka ini Pak Ustadz? Rumah tangga itu sudah hancur. Auzubillah ya Allah. Laki-laki yang tidak ada giraknya, ad-dayus namanya. Laki-laki dayus itu laki-laki yang tidak akan dilihat, dipandang oleh Allah dari kemudian. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada sakit hatinya kalau melihat istrinya jalan dengan laki-laki lain. Auzubillah. Laki-laki itu harus punya kecemburuan. Cemburu itu tanda cinta. Bukan menyelesaikan masalah dengan hilang sendal di masjid lalu curi sendal lagi. Itu namanya menambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan menghilangkan masalah itu, bukan membuat masalah untuk menutupi masalah itu, malah lebih besar. Justru ingat ya, bisa jadi laki-laki seperti itu memang orangnya kepedean. Ada memang laki-laki begitu, suka dandan. Laki-laki apa namanya? Metropoli apa? Iya, metropolis. Bukan. Metroseksual. Dia itu yang selalu dandan, necis, padahal sudah punya istri, flamboyan. Gitu. Ini gini, sebaiknya suami yang seperti itu diarahkan jadi model saja. Oh gitu ya. Sekalian. Biar nggak dandan nggak ada gunanya ya. Ya, atau sekalian begini, ibu yang punya suami seperti itu bikin produk baju laki-laki, terus suaminya jadi model sekalian. Fotoin. Kemarin saya bikin juga. Oh gitu. Baju gamis Karyo jadi model. Dia lebih cantik kalau lebih didandaninya full gitu, pakai make up gitu. Itu Kasian salah. banget. Jadi model. Ustaz Oki mau ditambahkan sedikit silakan. Laki-laki bisa berselingkuh itu karena dua hal. Pertama, tabiatnya memang tukang selingkuh. Maka jangan pilih laki-laki yang begitu. Bagi yang belum menikah, kita perhatikan pergaulannya, perhatikan kemarin-kemarin dia pacaran sama siapa aja sih, penyebab putusnya apa sih? Misalnya dia pacaran. Kalau nggak pacaran, alhamdulillah, dapat yang masya Allah gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya dulu-dulu sejarahnya, storynya ceweknya banyak benar, jangan dipilih jadi suami. Apalagi kalau belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat, dia tidak mengulangi lagi, nggak apa-apa, silahkan untuk menikah. Kedua, laki-laki selingkuh selain karena tabiatnya. Ini hati-hati. Tabiat zaman dulu bisa kebawa tabiat sekarang nih. Jadi hati-hati untuk memilih laki-laki yang tukang selingkuh itu tadi atau pacarnya banyak riwayatnya yang kemarin-kemarin. Kedua, laki-laki bisa selingkuh kenapa? Karena udah nggak nyaman di rumah. Istrinya tidak memberikan kenyamanan, ketenangan. Di luar ada perempuan lain yang memberikan perhatian, kasih sayang, paling ngertiin dia. Akhirnya dia pikir orang ini lebih paham aku dibanding dengan istriku. Akhirnya muncullah perselingkuhan. Makanya kita bahas berkali-kali di sini. Kalau ada yang selingkuh gitu, kita introspeksi diri dan perbaiki juga masalah internal. Dengan cara apa? Berkomunikasi, nggak marah-marah, teriak-teriak. Mukmin itu marahnya tidak teriak-teriak, apalagi sampai ngelabrak nih perempuannya. Kamu ya ngelabrak gitu. Jangan. Kita ini terlalu berharga untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Betul. Jadi siapkan diri untuk berbicara dengan baik-baik dengan suami. Iya, Gitu. Ibu jelas Ibu ya. Wah, terima kasih, banyak pertanyaan luar biasa. Nanti kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang lain juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah. Nah, nanti setelah satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi rumah tangga. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini rumah tangga banyak masalah. Nih buat jamaah yang di rumah, kita akan kasih kesempatan nih untuk bertanya langsung kepada Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Langsung aja telepon ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Wah, sudah ada telepon dulu nih Ustaz Oki, mohon maaf ya sebentar ya, saya angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Lastri di Bekasi. Ibu Lastri di Bekasi, Assalamualaikum Bekasi, silakan Ibu Lastri. Yang makan beras plastik. Bukan. Mau nanya sama Ustazah Oki. Iya Ibu. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustazah, saya mau nanya, saya mau curhat. Gimana untuk menumbuhkan rasa percaya sama suami? Kan dulu suami pernah melakukan kesalahan gitu Ustazah. Terus terang sampai sekarang saya belum bisa percaya sepenuhnya lagi. Masih sama trauma suami. ya Bu ya? Ya apalagi kerjaan suami itu kan ya menuntut untuk nggak bisa pulang setiap hari ke rumah gitu Ustazah. Kadang pulang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu. Terus terang saya di saat suami nggak pulang itu pikiran saya itu suka pikirannya yang macam-macam ya? Gitu Ustazah. Ya, itu aja Ibu Lastri pertanyaannya. Iya, terus ini apa namanya? Ya. Apa yang harus saya lakukan biar saya di rumah itu merasa tenang, nggak merasa was-was di saat suami saya sedang kerja gitu Ustazah. Intinya Ibu Lastri ini bagaimana caranya memberikan kepercayaan lagi kepada dirinya karena suaminya ini pernah selingkuh gitu loh intinya ya Ibu ya. Silakan dijawab terlebih dahulu Ustazah. Ibu yang solihah, saya memahami betul perasaan ibu karena saya juga perempuan. Saya kira diselingkuh juga. Bukan. Ya Allah, nauzubillah min zalik, jangan. Saya memahami perasaan ibu-ibu. Jadi ketika kita sangat percaya dan mencintai seseorang, lalu orang itu melukai menodai kepercayaan kita sehingga melukai hati kita. Ibu memang memaafkan, tapi ibu tidak bisa lupakan, Bu. Itu namanya trauma. Ibu ada trauma di situ. Karena ibu ada suami buat kesalahan satu, nanti ke flashback, keinget lagi yang kemarin-kemarin. Maka cara yang paling ampuh yang bisa ibu lakukan adalah titipkan suami ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat suami ibu takut sama Allah. Jangan buat suami ibu takut sama ibu. Kalau ibu buat suami ibu takut sama ibu, nanti ketika keluar dari rumah dia bisa bandel lagi. Tapi kalau ibu buat suami ibu taat dan takut sama Allah dimanapun ia berada, kita titipkan Bu akhlaknya, imannya, perilakunya, ucapannya kepada Allah. Insya Allah Allah jaga. Ibunya solihah, suaminya solih. Insya Allah akan terjaga rumah tangga itu. Masya Allah, Ibu Lastri jelas ya. Jadi bikin suaminya itu takut sama Allah Bu, bukan takut sama ibu ya. Jelas Ibu ya. Dan Bu, ingat kebaikan suami. Betul. Dan kalau memang suaminya datangnya sekali dalam 2 hari, bikin aja pekerjaan di rumah. Sibukkan dirinya ibu dengan aktivitas. Alhamdulillah karena suaminya diladeninya cuma sekali dalam 2 hari. Jadi aman, bisa jual-jualan Bu. Bisa jahit. Masya Allah. Bisa bikin kegiatan banyak. Betul. Ibu Lastri terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Nih sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Silakan Ustazah. Bagaimana seharusnya pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga? Apa yang saya sampaikan adalah nasihat terutama saya tujukan untuk diri sendiri. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang yang berliku, betul Bu? Perjalanan panjang yang melelahkan, banyak air mata jatuh di situ, banyak rasa sakit yang ada di situ. Namanya adalah sebuah pernikahan untuk mencapai satu tujuan yang indah, yaitu bersama-sama menjadi pasangan dunia dan akhirat. Tapi untuk bisa sampai ke surganya Allah, ternyata apa yang harus dilakukan itu harus ada usaha dari diri kita sendiri. Apa-apa yang harus kita lakukan sih? Pertama, miliki dulu mental yang siap ketika membangun bahtera rumah tangga. Kenapa sih anak-anak muda, usia-usia muda, ntar dulu nikahnya? Kenapa? Karena dia masih kekanak-kanakan. Tapi beda dengan zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, usia muda tapi matang. Banyak orang-orang yang usianya muda tapi matang, silahkan untuk menikah, untuk mengemban tanggung jawab. Karena pernikahan adalah perkara tanggung jawab. Tapi begitu banyak orang umurnya udah tinggi, udah tua-tua, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan ya Bu ya. Belum siap untuk membangun bahtera rumah tangga. Jadi kalau ada goncangan sedikit, tiba-tiba langsung cerai gitu. Bagaimana
ketika para istri dengan mudah mengatakan ceraikan saya, atau laki-laki yang mengatakan saya ceraikan kamu. Begitu banyak Bu kasus-kasus zaman sekarang, orang-orang dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, betul nggak? Seakan-akan mengatakan, aku bisa hidup sendiri tanpa kamu kok, kita cerai aja. Dengan mudah sekali mengeluarkan kalimat seperti itu. Sang istri mengatakan, aku bisa cari duit sendiri kok, aku bisa bahagia hidup sendiri tanpa kamu kok. Atau laki-laki mengatakan, aku bisa cari perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu, kita cerai. Gampang sekali mengucapkan kata-kata cerai. Mereka tidak tahu bahwa pekerjaan jin yang paling hebat adalah mencerai-beraikan suami dan istri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa iblis itu punya singgasana di atas air. Setiap saat selalu berkata, apa yang engkau perbuat wahai anak-anak buahku para jin-jin? Jin mengatakan, aku telah berbuat begini menggoda manusia. Kata iblis, ini rajanya jin, dedongkotnya jin, bilang apa? Itu belum apa-apa, siapa lagi yang sudah melakukan perbuatan terhebat pada hari ini? Kemudian salah satu jin berkata, saya tidak pernah meninggalkan suami istri kecuali mereka sudah bercerai-berai. Kaulah yang paling aku sayangi, engkaulah yang paling dekat denganku, kata iblis. Ternyata ada jin yang khusus kerjaannya adalah untuk senantiasa mencerai-beraikan suami istri. Siapa nama jin itu? Namanya jin Dasim. Tugasnya adalah untuk meniupkan was-was ke dalam hati perempuan, was-was ke dalam hati laki-laki untuk apa? Nggak akan ninggalin kita kecuali sampai kita cerai dengan suami atau istri kita. Maka bagaimana caranya supaya kita selamat dengan hal-hal seperti itu? Ada beberapa langkah yang tentunya harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yaitu adanya selain mental yang kuat juga akhlak yang baik. Menikah nggak cukup dengan cinta saja. Menikah tidak cukup dengan kasih sayang saja, tapi akhlak yang baik. Sebaik-baik orang itu yang paling baik apanya? Yang paling baik akhlaknya. Ketika ada istri yang akhlaknya baik, dia paham ketika suami pulang, aku sambut dengan muka yang cerah ceria, aku patuh terhadap suamiku. Ketika suamiku pergi, aku nggak terima tamu laki-laki datang ke rumahku. Namanya menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak ada. Kata hadis apa? Itulah perempuan-perempuan yang solihah. Dalam surat An-Nisa 34, perempuan solihah itu seperti apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhullah. Apa sih wanita solihah? Wanita solihah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada karena Allah menjaga mereka. Kalau suami pergi, yes bebas, keluar bebas, terima tamu laki-laki di rumah. Itu bukan sikap wanita-wanita yang solihah. Justru menambah masalah-masalah baru. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga? Adanya saling rasa mengalah. Ya Bu ya? Kalau sama-sama keras, ini nasihat untuk saya pribadi. Sama-sama keras, batu sama batu. Tahu suaminya lagi keras, dia balas lagi omongannya lebih tinggi lagi, suaminya balas lagi. Akhirnya terjadilah apa-apa yang tidak diinginkan. Yaitu misalnya suaminya keluarlah caci maki, dipukullah sang istri. Nanti masalah nggak kelar-kelar, istrinya merasa sakit hati, ya udah kalau gitu kamu yang mati atau saya yang mati. Tuh begitu, nauzubillah min zalik ya. Jadi semoga kalau terhindar dari keras, begitu. istri harus Turun. Sebaliknya kalau istrinya lagi gini, kalau suaminya lagi naik suaranya, berantemnya lagi naik, suaminya mesti dengerin, mesti turun. Ketika suaminya lagi naik suaranya, istrinya mesti turun. Adanya saling mengalah satu sama lain. Apa? Kamu kan intonasi langsung tinggi terus. Tar dulu dengerin dulu. Tadi kan Ustaz Oki bilang kalau suami lagi keras dilembekin, bukan suami lagi lembek dikerasin. Kasihan suaminya nanti. Ini kalau misalnya Putih gimana? Ini dalam hal kalau Putih, lagi suaranya lagi tinggi. Sekarang kalau Putih kita tahu nih kan kalau kita nonton tuh Putih tuh suaranya tuh luar biasa. Kalau ada masalah di rumah tangga, didiemin dulu atau diem-dieman dulu sama suami apa langsung nyerocos biar nyelesain masalah? Kalau di rumah tangga yang sesungguhnya. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya ya, bukan nama dia. Oh dia ngeselin banget. Palsu banget nih. Ngeselin, diam aja udah ngeselin. Kalau di rumah tangga yang sesungguhnya sih aku mungkin lebih mengutarakan ya dari jadi aku paling nggak mau itu permasalahan tuh ditumpuk. Bagus banget. Jadi dari memang. Ya Masya Allah. Masya Allah. Memang sih. Aku tuh yang aku nggak suka tuh dari A sampai Z nggak ada sisa itu aku omongin tapi baik-baik. Ya tapi ya kadangnya namanya manusia ya, kadang-kadang kalau suaminya nggak ngerti pun juga ya tetap sih. Ya, marah nggak agak dikit aja nade nggak ngerti sih gitu nggak boleh. Coba tanya Irfan aja deh. Dia kan juga kan akrab banget sama suaminya juga. Coba. Kalau menurut lu gimana, Van? Jujur gak? Ini secara jujur saja. Ya. Selama bergaul puluhan tahun dengan dia itu sebenarnya baik, tapi intonasinya bisa bertahan dengan dia itu sudah sesuatu yang hebat. Tapi Luar dia biasa ya. Iya.
Udah bisa bertahan aja, udah luar biasa gitu. Berapa lama berperan sebagai istrinya? Suaminya. 5 tahun. Perannya 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi tahu banget tuh sifatnya dia kayak gimana Tapi ketika dia bertemu dengan suaminya, betul, sekarang mendapatkan jodoh, dia berubah 180 derajat. Ih, luar biasa berarti- nih. Buat anak-anak muda nih yang ada di sini nih, anak-anak muda nih. Nih, yang ini nih. Berarti Nggak suaminya termasuk yang baik. ini. Gitu. Suaminya baik kan? Iya, insya Allah. Masya Allah. Anak-anak muda dengerin Dengerin ya, dulu. dengerin. Coba kita dengar. Kenapa? Bagaimana ibu rumah tangganya? Kita Oh, tanya. iya, Yang ini lebih coba. senior dulu. Ya, enggak usah diketuk-ketuk, bukan pintu. Silakan Bu, coba Bu. Ibu mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan BKMT Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Wih, iya Bu. Galak ini orang. Terus Ada cerita Ustaz. Ada keluarga kawin beberapa tahun yang lalu. Setelah dia kawin, dibalik daripada itu, pihak pertama, istri pertama dan istri yang kedua lebih berpihak kepada istri yang pertama daripada keluarga si laki-laki. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya? Oh, tas tuh PR tuh, silakan. Begini, kalau siap memiliki 2 istri, siap untuk berlaku Adil. Dan kalau tidak bisa berlaku adil, jangan memiliki istri lebih dari 1. Tuh, betul. Mau nggak ibu diselingkuhi? Tidak. Ya mana ada lah perempuan mau diselingkuh. Poligami tidak dianjurkan, tapi Iya. dibolehkan bagi orang-orang yang imannya baik sekali, yang ilmunya baik sekali, supaya bisa berlaku adil. Ini kayaknya Asalkan bakalan bisa dapat banyak berlaku ilmu lagi nih buat kita semua nih. Makanya di rumah nih jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Al-Jamaah! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tadi kita sudah banyak mendengarkan tentang tausiah Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki tentang rumah tangga. Jadi kalau boleh saya kira-kira nih, boleh-boleh sebelum dikasih kesimpulan oleh Pak Ustadz dan Ustazah. Jadi sebenarnya koreksilah diri kita terlebih dahulu ya, sebelum kita mengoreksi pasangan kita. Ini mungkin ada hikmah yang diambil apa nih Pak Ustadz dan Kalau Ustazah? berbicara tentang masalah rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Betul. Tinggal bagaimana ke rumah tangga itu orang yang ada di dalamnya, dalam hal ini suami maupun istri, cara menyelesaikan masalah. Bersabar atas masalah, mencari solusi atas masalah, tidak menambah masalah. Masya Allah. Ustazah Oki? Suami itu ibarat nahkoda yang sedang membawa seluruh penumpangnya menuju ke satu tempat. Di dalam perjalanan di tengah lautan itu akan terjadi namanya badai, goncangan, dan yang lain-lain. Kalau ia bisa tenang dan sabar dalam mengemudikan nahkodanya dengan dukungan dari orang-orang penumpang di sekitarnya, insya Allah akan sampai dengan baik di tujuan. Oleh karena itu, untuk kita semua, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Agar Allah menjaga pernikahan kita, Bu, ya. Jadi kalau kita mencintai suami, kalau kita mencintai istri, kita berusaha sekuat tenaga dengan bantuan Allah untuk tidak menyakiti hatinya, insya Allah. Amin, Masya Allah, amin, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini ya dari tausiah disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan kembali kepada jamaah yang ada di rumah, ini tinggal besok nih ya, yang mau belanja bulanan silahkan sekarang berangkat. Buru-buru setelah ini, anak-anaknya berangkat sekolah, langsung aja ke Carrefour atau ke Transmart. Kenapa harus ke sana? Karena mulai dari tanggal 14 kemarin sampai tanggal 27, kalau Anda pakai kartu kredit Bank Mega jenis apapun akan mendapatkan diskon 10%, Bu. Lumayan kan, Bu, diskon 10%? Nah, ini berlaku untuk semua produk, termasuk elektronik dan juga barang-barang promosi lainnya. Misalnya nih, Bu, ada produk nih yang udah diskon 50%. Ibu bayar pakai kartu kredit Bank Mega, itu dapat diskon tambahan lagi 10%. Seneng kan? Makanya kalau mau belanja kemana? Ke Carrefour atau ke Transmart aja. Iya. Terima kasih banyak juga nih buat Sudah ada adeknya ini, adeknya. Irfan, ini anaknya kok bisa mirip banget sama Alhamdulillah ya, saking akrabnya sama Irfan kayaknya. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa, terima kasih banyak juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Al-Jamaah! Alhamdulillah.
ibu di situ. Kan kita nggak tahu mana ibu-ibu yang naksir sama Ustaz. Waduh, PR ini. itulah nikmatnya kalau muka pas-pasan. Jadi aman ketausia di mana-mana. Oh gitu, bisa aja Pak Ustadz. Nih, buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang mengapa banyak pasangan yang tidak siap menghadapi masalah rumah tangga. Buat yang di rumah, nanti yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah, boleh silakan telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ada banyak manusia yang kadangkala tidak siap menghadapi masalah. Masalah akan datang. Selama manusia itu hidup, selama itu pasti ada masalah. Kalau tidak mau punya masalah, jangan hidup. Cuman Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertawakal. Dua ini mendapatkan keistimewaan orang yang bertakwa dan orang yang punya, dalam artian bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syam di surah At-Talaq ayat 2 dan 4. Atau lebih akrab dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ya, jadi kalau ada punya utang, baca ini. Baca ini, kemudian besok bayar utangnya. Lunas itu. Jamaah, mengapa banyak pasangan yang tidak siap menghadapi masalah rumah tangga? Makanya kali ini kita mengkaji tentang rumah tangga. Kenapa dibahasakan rumah tangga? Rumah yang punya tangga. Padahal dia tinggalnya rumahnya tidak berlantai, berlantai 2. Ini istilah orang yang memasuki pernikahan disebutlah masuk dalam rumah tangga. Rumah tangga, rumah yang punya tangga, berarti rumah itu banyak masalahnya, bertingkat-tingkat bagaikan anak tangga. Bagaikan anak tangga, makin banyak masalah.
diceraikan, takut ditinggalkan, takut diduakan, takut segala-galanya. Suami juga begitu, takut dianggap tidak bisa memberikan segalanya kepada pasangan. Belum punya anak, ditanya kapan punya anak. Setelah punya anak, kapan punya anak berikutnya. Setelah itu ditanya lagi, sudah ada persiapan enggak? Setelah itu ditanyain lagi, kapan beli rumah, kapan bisa mapan, kapan bisa ke tanah suci, kapan bisa menyekolahkan anak, kapan bisa, kapan. Pertanyaan itu datang dari mana saja, sekalipun tidak ditanyakan. Ingat, kembalikan pada tujuan pernikahan. Apa tujuan orang menikah? Untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Membina rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu dukungan dari keluarga inti. Siapa itu keluarga inti? Ayah, ibu, anak. Kalau wahai istri, kalau mau melihat suamimu bahagia, jangan pernah engkau ganggu kalau dia tidur. Buatlah dia nyenyak tidur di rumah, sehingga dia senantiasa merasa ingin pulang ke rumah. Ayo, di pagi hari jangan biarkan anak menangis. Jangan biarkan anak menangis. Wahai suami, jangan biarkan istri cemberut. Bagaimana caranya? Yang tahu permasalahan adalah diri masing-masing. Jangan pernah mencari kekurangan pasangan, tapi carilah kekurangan diri untuk bisa menutupi kekurangan sendiri lewat adanya pasangan. Ketika suami cerewet, pasti istrinya pendiam. Ketika istri cerewet, pasti suaminya pendiam. Allah menyatukan sesuatu yang beda. Untuk apa? Untuk saling menutupi antara satu dan yang lainnya. Jangan pernah mengungkit masa lalu. Ayo, terima pasanganmu apa adanya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, membanggakan sesuatu yang menyenangkan. Jangan paksa pasanganmu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi bagaimana engkau bisa memenuhi kebutuhannya, menutupi kekurangannya. Jangan pernah menuntut hak, tapi tunaikan kewajiban. Jangan pernah memaksa untuk memperbaiki, tapi diri ini yang diperbaiki. Jangan pernah tanyakan kapan saya bahagia, tapi kapan engkau bisa memberikan kebahagiaan. Jangan pernah tanyakan kenapa aku begini, tapi kenapa aku tidak bisa berlaku seperti orang-orang lain. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Mulai dari pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa, bahkan para nabi sekalipun, semua punya masalah. Tapi seberapa besar, seberapa cerdas, seberapa pintar orang menyelesaikan masalah. Jangan pernah berpikir untuk lari dari masalah. Ketika engkau lari dari masalah, maka masalah itu akan bertambah banyak, bertumpuk dan bertumpuk. Cari solusi, cari kebaikan. Jangan terlalu banyak melibatkan orang. Kalaupun harus melibatkan, cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ingat, selama kantong masih menghadap ke atas, selama itu kita pasti punya kekurangan. Inti dari segalanya bagaimana kita bisa menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dialah pasangan hidup kita. Rumah tangga bisa dijalin dengan adanya dua orang, suami dan istri. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini nih membuka mata kita juga nih, bahwa selama ini mungkin kita tanpa sadar suka mencari kekurangan pasangan kita. Bukan koreksi diri sendiri, kekurangan kita apa, malah nyari-nyari kesalahan aja. Kerjaan gimana keluarga mau sakinah mawaddah warahmah gitu ya Ustaz Zaki juga ya. Sakinya tuh di sini katanya, di dalam hatiku. Nih jamaah yang di studio, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz dan Ustazah, boleh saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Sebentar, saya yang kerudung merah dulu sebentar ini. Yang merah dulu, silakan Ibu ya. Sudah ada mic Bu? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Milda dari Majelis Taklim Bundokanduang, Kota Solo, Sumatera Barat. Mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya, Bundokanduang Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya punya adik perempuan, di mana suaminya itu selalu suka
cari perhatian dengan perempuan lain, Pak Ustadz. Artinya sering selingkuh begitu, Pak Ustadz. Nah, walaupun adik saya yang perempuan ini, istrinya ini selalu mengingatkan kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah hari ini cerah banget. Seperti wajah ibu-ibu yang ada di sini semuanya cerah-cerah semua, masya Allah. Ibu-ibu dari mana nih Bu yang hijau nih Bu? Dari Solo. Masya Allah. Oh, Solok Sumatera Barat. Solok pakai K. Di Padang. Oh, kalau yang ini ibu-ibu dari mana? Dari mana Bu? Makassar mana Bu? Dia tinggalnya dekat bandara Pak. Oh, jadi deket. Kalau dari sini pulang sekali naik pesawat doang, nggak kena lampu merah. Orang bandara semua ini. Oh, masya Jangan Allah. macam-macam, kita tidak bisa ke Makassar. Iya, tepuk tangan dulu dong buat jamaah kita hari ini. Ada dari Solok, ada dari Makassar. Assalamualaikum semua yang di Solok, yang di Makassar. Aduh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kalau zaman dulu ibu suka nonton Trans TV pasti tahu. Suami-suami takut istri. Yang selalu dijewer sama istrinya. Iya. Yang sampai sekarang masih takut sama istrinya. Halo, Irfan Penyok. Assalamualaikum. Pakai mic-nya ngomong-ngomong gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Masa dibilang takut sama bini? Gak usah ya. Gak usah ya. Sekarang aku gak takut, aku cuma keder. Bagaimana dia berani? Istrinya gak datang? Oh gitu. Jangan begitu, dia itu sendiri di sini bukan karena nggak ada yang mau nemenin, karena nggak ada yang mau deket sama dia. Kamu kok kalau ngomong sembarangan sih. Nanya dulu, kok kenapa ada namanya Penyok sama istri jadi penyok-penyok gitu tuh Oh gimana? ya sebenarnya itu karena wajahku sering berubah-ubah. Oh ya bunglon dong. Tergantung kalau naik Mercy mukanya kayak Aliando. Oh, kalau naik naik Mercy. PTB mukanya kayak Mas Mandra. Oh begitu. Kalau naik angkot? Kalau naik angkot mukanya kayak curanmor. Kesian juga ya, Ya mukanya Allah. kayak bunglon. Ya, nih buat jamaah yang di rumah, kita pernah nih sama Ustadz, saya pernah naik bus, tadi ngomongin masalah angkot, jadi ingat saya pernah naik bus sama Pak Ustadz, Iya. itu bus tingkat. Bus tingkat. Namanya busnya itu Werkudara kalau nggak salah. Werkudara yang ada di Solo. Betul. Tepuk tangan buat Solo. Ini Solo apa Solok? Solo. Ini Solo. Buat jamaah Oh, Solo. Solo. Ya, Jamaah Assalamualaikum Solo. semuanya. Kita Keluarganya, pernah keluarga teman saya. Keluarganya Solo Pak Bu, Novi. ini saya pernah ke Solo, bukan ke Solok. Ini saya ke Solo sama Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan Pak Novi sekeluarga nonton ya. Betul. Terus kita ngeliat ini juga ada artis idola saya di sana. Pengen tahu siapa? Ayo.
Iya. Punya artis Tahu? idola? Ada artis idola. Ada. Ya, penasaran banget. Udah deh, langsung aja kita lihat ini dia tayangannya. Silakan. Pasti sana ada. Jamaah Islam itu indah. Sekarang saya sudah berada di depan bis yang namanya Werkudara. Kenapa namanya Werkudara? Dan siapa yang namain itu? Mau lebih jelasnya? Yuk, dalam aja yuk, panas. Jamaah, yuk kita ikut jalan-jalan keliling kota Solo bersama Ustadz Maulana, Fadli, dan Tia. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Seneng nggak jalan-jalan? Aduh, luar biasa semua menikmati. Yang namanya berjalan-jalan itu, menikmati itu, ya nggak usah kemana-mana dulu. Lingkungan kita kan bisa. Ustadz, saya baru tahu kalau dia itu asli orang Solo. Sangat orang Solo. Tapi dari logatnya nggak kelihatan kayak orang Solo. Makanya iya. Masa sih Mas? Ya ampun. Nah baru kalau gitu. Tapi gini, saya mau nanya juga sama Tia. Tia kan udah lama nih. Udah lama maksudnya. Kalau saya ketemu Tia aja kalau di Jakarta memang sering. Karena mungkin sekarang kesibukan nggak di Jakarta. Iya, betul. Sekarang ngapain sih? Aku masih nyanyi juga alhamdulillah. Masih nyanyi. Juga masih banyak. Terus ngurus anak karena alhamdulillah aku punya anak baru 2,5 tahun yang lalu. Jadi masih lucu-lucunya. Oh, Tia udah punya anak. Kok ngabar-ngabar? Kok undang-undang kita sih? Terakhir ketemu Pak Ustadz kapan? Terakhir ketemu Pak Ustadz berapa tahun yang lalu ya Pak Ayo. Ustadz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya? Tuh, 2 tahun lalu di itu Jakarta. berarti kalau dikaliin hari itu banyak banget Pak Ustadz. 700 hari. 700 hari lebih. Makanya ya tadi kan? begitu ketemu langsung Pak Ustadz nyanyi lagunya Tia. Kak, suaranya Pak Ustadz cetar. Kan Tia kan selalu nonton acaranya Pak Ustadz. Banget. Pagi-pagi tuh kan di Islam itu Indah jam 5 pagi. Mungkin kalau bisa lagi nonton-nonton kayak gitu, ih aku pengen ketemu Pak Ustadz, aku pengen cerita, aku pengen ngomong. Ada yang pengen ditanyain. Nih mumpung ketemu, tanya dong. Ini kalau misalnya aku kan berjauhan sama suami Ustadz bilang. Terus aku punya anak juga. Sebenarnya kalau seorang istri tuh boleh nggak sih Ustadz untuk tetap bekerja gitu? Kalau aku juga kadang-kadang ninggal anak ya, mesti dari Solo ke Jakarta segala macam itu. Sebenarnya cara membagi waktunya gimana ya Nah Ustadz? gini, yang namanya wanita yang bekerja itu pada dasarnya boleh ya. sepanjang suami mengizinkan. Suami mengizinkan. Karena yang bertugas untuk mencari nafkah adalah suami. Dan istri hanya mengisi kekurangan, artinya waktu-waktu yang lapang itu. Betul. Cara apa? Kegiatan. Karena wanita juga tidak bisa dikekang juga tinggal di rumah. Apalagi kayak Tia, biasa beraktivitas luar biasa gitu ya. Itu bagus kalau wanita itu bisa bekerja, artinya bisa mandiri, tidak bergantung kepada suami. Sekarang selanjutnya tadi kan Tia bilang kalau dia meninggalkan anak nih Pak Ustadz di rumah, itu pasti dititip kan? Iya pasti. Jadi sama ada neneknya. Ibu, ada sama nenek. Ya, Nah itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau hukum menitipkan anak itu sebenarnya haram. Halo. Kalau meninggalkan kewajiban. Halo, kaget aku. Meninggalkan kewajiban karena sosok anak tidak bisa dititip begitu saja. Apalagi mungkin dititip ke nenek. Bisa jadi dia tidak ikhlas, jadi direpotkan. Nah itu dia Ustadz. Nenek, ibu harus istirahat. Waktu kecil kita yang dirawat. Setelah punya anak kita lagi dirawat. Berarti jatuhnya tanda kutip haram karena sudah merepotkan orang tua. Kecuali untuk menyenangkan orang tua. Karena ibu yang minta supaya anak cucunya datang. disimpan. Berarti itu malah menyenangkan orang tua. Alhamdulillah jamaah, ternyata dalam menitipkan anak ke orang tua, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita merepotkan orang tua. Nah nih, yuk kita tanya sama mamanya. Tadi kan pengakuannya Tia. Tante duduk sini Tante, dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz geser. Pak Ustadz yang geser, Tante duduk sini. Saya yang berdiri nggak apa-apa. Maaf jujur ya, awas ya. Geser dikit. Kita ngobrol-ngobrol tadi kan Tia bilang katanya nggak pernah merepotin. Nitip, sekarang saya tanya sama Tante. Tante ngaku aja Tante, nggak boleh bohong dosa lo Tante. Iya, Bohong dosa lo. Iya, jangan Tante. Tante sering dititipin anak nggak? Anaknya Tia? Sering. Sering? Suka ngerepotin gak sih Tante? Ya. Jujur aja Tante. Kadang. Hah? Kadang. Oh, kadang. Ini kadang-kadang ini kata artinya luas. Ya. Yang paling ngerepotin apa Tante? Yang paling ngerepotin kalau anaknya Tia itu tidurnya itu nggak pernah malam. Tuh, berarti emang ngerepotin kan? Orang dipancing dikit aja, yang paling ngerepotin apa? Tidur. Berarti emang ngerepotin. Tidak ada ibu yang mengeluh. Ah. Tapi sebenarnya mereka merasakan
cuma tidak mau mengeluhkan. Karena harusnya dia mau tidur siang, anaknya mau main, dijagain, ditemani ke sekolah, anaknya banyak rewel. Bahkan anak itu lebih banyak bercanda dan meminta-minta kepada neneknya. Betul. Benar sekali Pak Ustadz. Iya. Ke ibunya nggak minta apa-apa, tapi ke neneknya minta apa-apa. Pak Ustadz tahu ya? Tahu, karena gini mah, nenek itu pasti sayangnya lebih dari segalanya kepada cucunya dibanding Betul. anaknya. Mungkin kita tidak pernah bertengkar kepada orang tua kita. Di saat kita sudah punya anak, disitulah kita bertengkar sama orang tua kita. Dan tidak terasa Biswar Kudara Namun dia tetap suaminya ini berselingkuh. Nah, pada suatu saat istrinya itu mungkin balas dendam mungkin Pak Ustadz. Dia juga berselingkuh dengan laki-laki lain Pak Ustadz. Nah, curi-curi perhatian dengan laki-laki lain Pak Ustadz. Nah, pada suatu hari pernah suaminya itu ketahuan istrinya berselingkuh Pak Ustadz. Tapi suaminya itu mendiamkan saja Pak Ustadz. Tidak ada diselesaikannya atau apa. Didiamkannya istrinya itu berselingkuh. Bagaimana kondisi tentang rumah tangga mereka ini Pak Ustadz? Rumah tangga itu sudah hancur. Nauzubillah, ya Allah. Laki-laki yang tidak ada giraknya, ad-dayus namanya. Laki-laki dayus itu laki-laki yang tidak akan dilihat, dipandang oleh Allah dari kemudian. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada sakit hatinya kalau melihat istrinya jalan dengan laki-laki lain. Nauzubillah. Laki-laki itu harus punya kecemburuan. Cemburu itu tanda cinta. Bukan menyelesaikan masalah dengan hilang sendal di masjid lalu curi sendal lagi. Itu namanya menambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan menghilangkan masalah itu, bukan membuat masalah untuk menutupi masalah itu, malah lebih besar. Justru ingat ya, bisa jadi laki-laki seperti itu memang orangnya kepedean. Ada memang laki-laki begitu, suka dandan. Laki-laki apa namanya, metropoli apa? Iya, metropolis. Bukan. Metroseksual. Dia itu yang selalu dandan, necis, padahal sudah punya istri, flamboyan. Gitu. Ini gini, sebaiknya suami yang seperti itu diarahkan jadi model saja. Oh gitu ya. Sekalian. Biar dandan nggak ada gunanya ya. Ya, atau sekalian begini, ibu yang punya suami seperti itu bikin produk baju laki-laki, terus suaminya jadi model sekalian. Fotoin. Kemarin saya bikin juga. Oh gitu. Baju gamis Karyo jadi model. Dia lebih cantik kalau lebih didandaninya full gitu, pakai make up gitu. Itu Kasian salah. banget. Jadi model. Ustaz, oke, mau ditambahkan sedikit silakan. Laki-laki bisa berselingkuh itu karena dua hal. Pertama, tabiatnya memang tukang selingkuh. Maka jangan pilih laki-laki yang begitu. Bagi yang belum menikah, kita perhatikan pergaulannya, perhatikan kemarin-kemarin dia pacaran sama siapa aja sih, penyebab putusnya apa sih? Misalnya dia pacaran. Kalau nggak pacaran, alhamdulillah, dapat yang masya Allah gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya dulu-dulu sejarahnya, storynya ceweknya banyak benar, jangan dipilih jadi suami. Apalagi kalau belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat, dia tidak mengulangi lagi, nggak apa-apa, silahkan untuk menikah. Kedua, laki-laki selingkuh selain karena tabiatnya. Ini hati-hati. Tabiat zaman dulu bisa kebawa tabiat sekarang nih. Jadi hati-hati untuk memilih laki-laki yang tukang selingkuh itu tadi atau pacarnya banyak riwayatnya yang kemarin-kemarin. Kedua, laki-laki bisa selingkuh kenapa? Karena udah nggak nyaman di rumah. Istrinya tidak memberikan kenyamanan, ketenangan. Di luar ada perempuan lain yang memberikan perhatian, kasih sayang, paling ngertiin dia. Akhirnya dia pikir orang ini lebih paham aku dibanding dengan istriku. Akhirnya muncullah perselingkuhan. Makanya kita bahas berkali-kali di sini. Kalau ada yang selingkuh gitu, kita introspeksi diri dan perbaiki juga masalah internal. Dengan cara apa? Berkomunikasi, nggak marah-marah, teriak-teriak. Mukmin itu marahnya tidak teriak-teriak, apalagi sampai ngelabrak nih perempuannya. Kamu ya ngelabrak gitu. Jangan. Kita ini terlalu berharga untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Betul. Jadi siapkan diri untuk berbicara dengan baik-baik dengan suami. Iya, Gitu. Ibu, jelas Ibu ya. Wah, terima kasih banyak pertanyaan luar biasa. Nanti kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang lain juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan Ustazah. Nah, nanti setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi rumah tangga. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini rumah tangga banyak masalah. Nih buat jamaah yang di rumah, kita akan kasih kesempatan nih untuk bertanya langsung kepada Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Langsung aja telepon ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Wah, sudah ada telepon dulu nih Ustaz Oki, mohon maaf ya sebentar ya, saya angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Lastri di Bekasi. Ibu Lastri di Bekasi, Assalamualaikum Bekasi, silakan Ibu Lastri. Yang makan beras plastik. Bukan. Mau nanya sama Ustazah Oki. Iya Ibu. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustazah, saya mau nanya, saya mau curhat. Gimana untuk menumbuhkan rasa percaya sama suami? Kan dulu suami pernah melakukan kesalahan gitu Ustazah. Terus terang sampai sekarang saya belum bisa percaya sepenuhnya lagi. Masih sama trauma suami. ya Bu ya? Ya apalagi kerjaan suami itu kan ya menuntut untuk nggak bisa pulang setiap hari ke rumah gitu Ustazah. Kadang pulang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu. Terus terang saya di saat suami nggak pulang itu pikiran saya itu suka pikirannya yang macam-macam ya? Gitu Ustazah. Ya, itu aja Ibu Lastri pertanyaannya. Iya, terus ini apa namanya? Ya. Apa yang harus saya lakukan biar saya di rumah itu merasa tenang, nggak merasa was-was di saat suami saya sedang kerja gitu Ustazah. Intinya Ibu Lastri ini bagaimana caranya memberikan kepercayaan lagi kepada dirinya karena suaminya ini pernah selingkuh gitu loh intinya ya Ibu ya. Silakan dijawab terlebih dahulu Ustazah. Ibu yang solihah, saya memahami betul perasaan ibu karena saya juga perempuan. Saya kira diselingkuh juga. Bukan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan. Saya memahami perasaan ibu-ibu. Jadi ketika kita sangat percaya dan mencintai seseorang, lalu orang itu melukai menodai kepercayaan kita sehingga melukai hati kita. Ibu memang memaafkan, tapi ibu tidak bisa lupakan, Bu. Itu namanya trauma. Ibu ada trauma di situ. Karena ibu ada suami buat kesalahan satu, nanti ke flashback, keinget lagi yang kemarin-kemarin. Maka cara yang paling ampuh yang bisa ibu lakukan adalah titipkan suami ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat suami ibu takut sama Allah. Jangan buat suami ibu takut sama ibu. Kalau ibu buat suami ibu takut sama ibu, nanti ketika keluar dari rumah dia bisa bandel lagi. Tapi kalau ibu buat suami ibu taat dan takut sama Allah dimanapun ia berada, kita titipkan Bu akhlaknya, imannya, perilakunya, ucapannya kepada Allah. Insya Allah Allah jaga. Ibunya solihah, suaminya solih. Insya Allah akan terjaga rumah tangga itu. Masya Allah, Ibu Lastri jelas ya. Jadi bikin suaminya itu takut sama Allah Bu, bukan takut sama ibu ya. Jelas Ibu ya. Dan Bu, ingat kebaikan suami. Betul. Dan kalau memang suaminya datangnya sekali dalam 2 hari, bikin aja pekerjaan di rumah. Sibukkan dirinya ibu dengan aktivitas. Alhamdulillah karena suaminya diladeninya cuma sekali dalam 2 hari. Jadi aman, bisa jual-jualan Bu, bisa jahit. Masya Allah. Bisa bikin kegiatan banyak. Betul. Ibu Lastri terima kasih banyak pertanyaannya luar biasa. Nih sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana seharusnya pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Silakan Ustazah. Bagaimana seharusnya pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga? Apa yang saya sampaikan adalah nasihat terutama saya tujukan untuk diri sendiri. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang yang berliku, betul Bu? Perjalanan panjang yang melelahkan, banyak air mata jatuh di situ, banyak rasa sakit yang ada di situ. Namanya adalah sebuah pernikahan untuk mencapai satu tujuan yang indah, yaitu bersama-sama menjadi pasangan dunia dan akhirat. Tapi untuk bisa sampai ke surganya Allah, ternyata apa yang harus dilakukan itu harus ada usaha dari diri kita sendiri. Apa-apa yang harus kita lakukan sih? Pertama, miliki dulu mental yang siap ketika membangun bahtera rumah tangga. Kenapa sih anak-anak muda, usia-usia muda, ntar dulu nikahnya? Kenapa? Karena dia masih kekanak-kanakan. Tapi beda dengan zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, usia muda tapi matang. Banyak orang-orang yang usianya muda tapi matang, silahkan untuk menikah, untuk mengemban tanggung jawab. Karena pernikahan adalah perkara tanggung jawab. Tapi begitu banyak orang umurnya udah tinggi, udah tua-tua, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan ya Bu ya. Belum siap untuk membangun bahtera rumah tangga. Jadi kalau ada goncangan sedikit, tiba-tiba langsung cerai gitu. Bagaimana
ketika para istri dengan mudah mengatakan ceraikan saya, atau laki-laki yang mengatakan saya ceraikan kamu. Begitu banyak Bu kasus-kasus zaman sekarang, orang-orang dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, betul nggak? Seakan-akan mengatakan, aku bisa hidup sendiri tanpa kamu kok, kita cerai aja, dengan mudah sekali mengeluarkan kalimat seperti itu. Sang istri salah demi masalah semakin muncul terus. Ustazah Oki, buat pengantin baru juga nih yang masih baru 1 tahun 2 tahun. 1,5 tahun. Ini baru satu setengah tahun. Ya Allah, saya baru 6 tahun. Ya Allah. 7 tahun. Alhamdulillah, saya baru 15 tahun. 7 tahun. Silakan Ustazah Oki terlebih dahulu. Kenapa seperti itu Ustazah Oki? Bayangan tak seindah kenyataan. Silakan, mohon izin. Ketika orang-orang hendak menikah, Ibu masih ingat nggak Bu? Berpuluh-puluh tahun yang lalu ya Bu, berbelas-belas tahun yang lalu atau berpuluh-puluh tahun yang lalu, apa perasaan ibu-ibu dan bapak-bapak ketika dulu awal-awal hendak menikah? Deg-degan ya Bu ya, seru, dia datang meminang kita ngintip dari jendela, ya Allah deg-degan. Masih ingat Bu perasaan itu? Ya. Untuk anak-anak muda yang hendak menikah, ini Masya Allah, ini cita-cita impian, iri banget ngeliat orang di luar sana suami istri pegangan tangan terus tuh. Pengalaman pribadi saya Bu, waktu saya lajang tuh saya paling iri ngeliat suami istri pegangan tangan, ya Allah enak banget ya nikah itu, ada yang ngejagain, ada yang ngebimbing, tuh enak banget, nikmat banget, rasanya hampa banget hidup kalau nggak nikah gitu tuh. Itu dilema orang-orang yang masih jomblo, mau nikah tapi belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nih. Ada yang tersinggung juga sebelah kanan saya. Insya Allah nanti Allah berikan, insya Allah. Asal perbaiki diri dulu, nanti dapat perempuan yang baik juga. Iya, setiap orang ingin merasakan keindahan pernikahan dan membayangkan nikah itu indah sekali ya. Apalagi untuk anak-anak muda yang terbiasa nonton drama film-film Korea tuh. Indah gitu, nggak ada susah-susahnya. Hati-hati, jangan seperti itu. Kita harus ingat bahwa ketika Allah ciptakan kita, berarti Allah akan menguji kita untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Sehingga dalam setiap segala aktivitasnya manusia ini pasti akan diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di surat Al-Anbiya 35, setiap anak Adam ini, manusia ini akan mati dan Allah akan menguji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya setiap kehidupan kita, baik sedih, baik senang, itu semua adalah ujian. Kita masuk ke pernikahan. Tujuan pernikahan di undangan-undangan, ibu-ibu kalau nikahin anaknya atau teman-teman yang mau nikah, pasti di undangannya tuh biasanya selalu tertulis tuh surat Ar-Rum 21 ya Bu ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah gitu. Dijadikan rasa tentram, kasih sayang suami dan istri ini. Itu tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika menikah ternyata goncangan demi goncangan mulai terasa. Apa sih ujian-ujiannya itu? Dan kenapa sih? Apa penyebabnya? Dulu tidak seindah. Dulu ngebayangin pernikahan itu indah, tapi setelah dijalanin, goncangannya banyak. Karena kalau ada orang-orang yang seperti itu, dia tidak siap. Kenapa? Karena dia tidak mencintai istri atau suaminya karena Allah. Kalau orang mencintai, mengatakan aku mencintaimu karena Allah, aku menikah karena Allah, aku menikah karena ibadah, maka insya Allah segala permasalahannya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau tujuan pernikahannya, aku mau nikahin dia karena aku mau mendapatkan kedudukan sosial, status sosial yang tinggi kalau aku menikah sama dia. Aku mau nikah sama dia, satu-satunya tujuanku adalah supaya ngedapetin anak. Nanti kalau istrinya nggak punya anak, langsung diceraikan begitu saja. Nauzubillah min zalik. Itu bukan cinta karena Allah. Itu cinta keduniaan saja. Kalau memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan, kenapa? Oh, foto Mas. Karena saya bermasalah dengan muka saya, Ustaz. Boleh, kalau nikah sama yang cantik boleh. Oh, boleh ya? Boleh banget. Boleh, walaupun dalam mimpi. Boleh, cantik, keturunan baik-baik, kaya, maka Janganlah sebaik-baik. ngomong-ngomong itu memperbaiki Kenapa? keturunan. Aku yang kena juga itu. Istri Ustaz cantik banget ya Ustaz ya, Masya Allah istri Alhamdulillah, Ustaz cantik. istri saya cantik sekali. Ustaznya gimana? Ya biasa aja. Baik, sekarang kita bahas. Kenapa sih ada orang-orang yang nggak cinta suami dan istrinya karena Allah? Ya karena dia tidak mendalami agamanya. Dia tidak dekat kepada Tuhan, dia tidak dekat dengan Robnya. Sehingga kalau dalam pernikahan goncangan terjadi, dia mudah jatuh, dia mudah rapuh. Apa sih ujian-ujian pernikahan? Finansial, Ibu ya. Masalah finansial. Suami kerja nggak cukup untuk bayarin ini itu sehingga ibu yang kerja. Ketika ibu kerja, gaji ibu jauh lebih besar dari suami, timbul masalah lagi. Kira-kira kalau gaji istri lebih besar dari suami, masalah nggak? Gaji istri lebih besar daripada suami, tidak ada masalah. Yang masalah adalah sikap, perubahan sikap sang istri terhadap suaminya. Tuh, Seringkali,
Seringkali ibu-ibu yang sudah punya gaji lebih besar sikapnya berubah jadi sombong terhadap suaminya. Lupa bahwa setiap dia itu di luar hebat boleh, tapi di rumah dia tetap seorang makmum, tetap di bawah suaminya. Hati-hati bagi ibu yang gajinya lebih besar ya, khawatir sombong di sini. Kemudian apalagi sih ujian-ujian pernikahan? Ujian pernikahan kalau sudah bertahun-tahun ada rasa bosan ya Bu. Bosan nggak Bu? Kadang ngeliat suami bosan. Bosan ya? Kalau sudah bosan ujian berikutnya apa? Datanglah orang ketiga. Orang ketiga hati-hati. Jangan, kadang ibu bilang gini dalam hatinya, dia udah nyakitin saya suami saya. Kalau gitu saya juga nyakitin suami saya. Jangan ibu. Balas dendam. Jangan pernah bermain api kalau nggak mau kebakaran ya Bu ya. Kalau nggak mau terbakar jangan. Kemudian apa lagi? Ada dari mertua, ikut campur melulu nih mertua gitu itu ya. bener. Itu banyak ya Bu ya. Ikut campur. Apalagi waktu awal-awal nikah 2 tahun, 3 tahun. Iya, ujian demi ujian yang luar biasa datang, maka salah satu caranya seperti apa adalah kembali lagi kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu, seperti itu. Masya Allah, seneng banget ya kalau bisa kita dengar Karena tentang keluarga ini. Kalau siap masuk rumah tangga, siap menjalani atas apa yang ada dalam rumah tangga itu. Betul. Dan permasalahan rumah tangga itu emang kompleks, boleh dibilang itu banyak. Segala hal, segala lini, setiap celah itu ada yang jadi masalah. Bener gak sih? Betul. Nih kayak gini nih, teman saya tadi. Kenapa? Tahu nggak sebenarnya? Dia itu udah bareng naik, dia udah panasin motor pagi-pagi. Dia pikir itu istrinya udah naik, dia jalan motornya. Tuh. Assalamualaikum. Waduh. Tuh kan, tuh kan. Ini orang yang dicari-cari ya, di sini ya, di sini ya. Kamu gebrok-gebrok di belakang tapi udah naik, gak taunya baju doang. Kamu tuh gimana sih, selalu aja nggak pernah beriringan jalannya. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Kamu tuh aku bilang, Dek, besok pagi kita mau datang ke Trans TV. Kamu bebean, jam 2 malam masih bebean. Ngobrol sama siapa? Sama setan. Jam 2 malam kok masih bebean. Kok sekarang jadi berani ya, galak ya? Galak ya? Iya, Dek. Oh, galak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih Nur, Bu. Ibu-ibu Putih Nur, tepuk tangan dulu, Bu. Oh, sekarang udah mulai berani ya? Iya, apa karena di depan orang mau show off? Makanya, lihat aja. Ini istriku paling cantik. gitu. Tapi kurangnya banyak. Sebentar. Istriku paling cantik berarti istrinya banyak dong? Maksudnya istriku wajahnya cantik banget. Tapi kurangnya banyak. Kurang apa? Kurangnya apa? Kurang mesra. Terus? Gak pengertian. Terus? Segala sesuatu dibanding-bandingkan, masa aku digandingin sama Thomas Jorgi. Allah. Kasihan Thomas Jorgi bedanya tipis kok. Kasihan banget, Van. Kasihan Thomas Jorginya. Kasihan. Kenapa dibandinginnya sama Irfan? Lagian kekurangan istri jangan dikasih tahu di publik begini. Gak boleh ya? Gak boleh. Apalagi kalau laki-laki mengungkapkan kekurangan istri, pertanda dia membuka aib sendiri. Karena seharusnya suamilah yang memberikan kesempurnaan buat istri. Kekurangan istri, suami yang menutupi. Makanya jangan selalu diombar-ambarkan tentang kekurangan istri. Bahaya, karena bisa memperlihatkan bahwa suami itu tidak pandai untuk mengurus. Nangis deh lo. Jadi kalau ada istri-istri yang menurut kita kok begitu, coba salahkan suaminya. Kenapa suaminya tidak pandai untuk mendidik sang istri. Suruh suaminya biar denger juga, istrinya biar juga tahu. Masalahnya sekarang gini tuh. Nih. Kalau misalnya pengen show off di depan temen-temennya, pengen kelihatan, wih, aku ini lebih hebat daripada istriku. Marah-marahin istri depan temennya, Pak Ustadz. Tuh. Sekarang gini aja, Dek, kamu pilih aku apa dia? Gak ada berubah-berubahnya kan? Aku sedang ini ada temanku, mukanya muka pemuda zaman dulu. Jangan suka begitu. Ini bujangan loh. Iya. Ini bujangan, Masya Allah. Bro. Ngomong dong, ngomong. Mas pemuda zaman dulu, Bang. Ini awal permasalahan rumah tangga itu, awal salah satunya juga ada tidak saling menghargai satu sama lain. Bener kan? Nih, kelihatan nih. Kalau misalnya suami bohong, kelihatan kan? Aslinya kan? Kelihatan sekali. Dari mukanya aja udah kelihatan kan? Udah nggak jelas gimana hidupnya. Tuh, ini baru istri bohongan ibu-ibu ya. Apalagi istri yang asli. Istri yang asli mana? Oh, istri yang asli aku tuh cantik, baik, orangnya pendiam, nggak banyak ngomong, kayak ngomong minjem duit. Putih Nur aja ya Allah. Kalau Putih Nur, suaminya di rumah gimana? Sempurna sekali. Ya insya Allah lah Takut ya. gak sama Putih? Enggak. Ya masih takut lah. Jangan-jangan Putih sama juga lagi dalam kehidupan nyatanya galak sama suaminya. Enggak, dia tuh nggak pernah bicara. Tapi kalau misalnya udah ngomong misalkan gitu. Nggak pernah bicara, berarti dia bisu. Enggak, maksudnya pendiam. Iya, lebih ke pendiam. Tapi bukannya kalau orang pendiam kalau lagi marah lebih ngeri ya? Dia tuh nggak marah. Malah kalau misalnya, Umi, kok ini belum disetrika misalkan.
Padahal biasa, cuma Biasa. duh, kayaknya dosanya tuh aduh sampai gitu. Oh, Jauh beda sama yang settingan ya, suami settingan. Suami settingan. Ibu sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Putinur. Putinur terima kasih banyak datang di Islami Tidak boleh duduk. Iya, makasih. Silakan nih kalau kita berbicara tentang permasalahan rumah tangga banyak banget. Mungkin Ustadz juga punya masalah rumah tangganya. Ustadz Oki. Iya pasti punya lah Ustadz. Ustadz itu masalah waktu. Iya. Bener ya Bu ya? Istri-istri seneng gak Bu kalau suaminya pulang terus tiap hari? Seneng gak Bu? Bohong. Seneng gak Bu? Lagian Mas Adli, lagian kan Ustadz kan ujiannya juga besar. Oh iya ya? Ujiannya kan tahu nggak kalau misalnya Ustadz lagi ngisi ceramah kan banyak ibu Sudah sampai ke tujuannya. Saatnya Ustadz Maulana dan Fadli mengucapkan salam perpisahan. Alhamdulillah jamaah tuh, saya senang banget. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku Waduh, senang banget. Main-main ke Solo lagi ya. Alhamdulillah, insya Allah. Awas kalau enggak ya, ditunggu pokoknya di Solo. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ih seru banget ya Masya Allah. Aku juga ngefans banget loh sama itu. Yang mana? Itu cewek tadi itu. Emang siapa namanya? Emang namanya siapa? Kenal sih. Ngefans pasti harus tahu namanya siapa. Emang namanya siapa tadi? Itu kan cewek Nan, yang tadi di bis itu. Dulu itu suka ngamen juga. Ngamen? Maksudnya? Itu penyanyi kan? Iya. Namanya ada Tia. Iya, dia lupa. Dia lupa kan? Namanya, karena dulu pernah sama aku sama-sama ikutan festival nyanyi itu. Dia juara satu, aku berharap satu. Oh, juara pengharap pertama, Bu. Kasihan banget ya, Bu ya. Tepuk tangan lu buat Irfan, Bu. Ya Allah, ngenes banget. Kalau yang tadi juara satu, yang ini juara pengharap satu. Tadi. Iya. Kayaknya yang kena Ustaz Oki Iya deh. betul. Baru saya mau bilang ini kayaknya saya kena nih ceramahnya Ustadz yang ada di atas mobil itu dan karena anak saya titipin sama ibu gitu saya. ya? Ngerepotin lagi kadang-kadang. Alhamdulillah udah ngaku. Alhamdulillah tante udah ngaku Ustaz Zokinya. Mana? Iya ibu lagi sama ibu sama Mariam sama Oleh ibu Mariam soalnya. lagi sama neneknya. Alhamdulillah. Diomongin dong. Tuh, Ibu, dikit aja. Ibu makasih ya Bu, nitip bentar ya Bu. Kamu suami juga nitip bentar ya Mariamnya ya. Iya, bentar lagi pulang Ustaz Zokinya. Tas selesai acara maksudnya. Nih buat yang di rumah juga nih. Kalau tadi kita udah naik bus, kita mau ajak jalan-jalan lagi yang lebih seru. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Kalau tadi saya udah janji sama ibu-ibu mau ngasih lihat lagi tayangan berikutnya tentang jalan-jalan kita di Solo. Masih di Solo karena Masih di atas bis itu. Enggak, udah turun. udah turun. Iya. tayangan di Solo itu banyak. Cuma kan kita tayangin sedikit-sedikit. Waktu itu tayangnya turunnya lompat. Set, sampai di situ lompat. Ibu-ibu kalau misalnya dengar Solo, Kenapa? begini, kalau dengar kata-kata Solo pasti terkenal itu ada satu tempat namanya Pasar Klewer. Iya, aku tahu. Bener Pasar nggak? Klewer, Nah, betul. kemarin itu kan sempat kejadian bahwa Pasar Klewer itu kebakaran, Bu. Pasar itu Klewer kebakaran, berarti yang jualan itu kan ngungsi semua. Ngungsinya kemana? Nah, kita kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin kalau misalnya belum kesana lagi nggak tahu. Nih, kita ada tayangan liputannya bersama Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol bareng juga sama penjual Pasar Klewer yang tokonya kebakaran. Mau lihat kejadian seperti apa? Langsung kita lihat tayangannya. Ini dia. Jamaah, kalau mendengar kata Solo, pasti ingat dengan Pasar Klewer. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pasar Klewer sempat dilahap si Jago Merah. Dan saat Ustadz dan Fadli bersilaturahim ke Solo, mereka mampir ke pasar darurat yang ada di area parkir Keraton Surakarta. Di sana Ustadz memberikan semangat untuk para pedagang. Mau tahu seperti apa? Yuk, langsung aja kita lihat. Iya nih, Allah nggak adil sama aku, gitu ya. Ada orang kena bencana. Takutnya ya, Pak Ada ya. yang kena bencana kebakaran jadi gila. Mau Nah, tahu? tuh, bener. Mau tahu? Betul. Baru diisi barangnya langsung habis terbakar. Nah. Atau barang kutangan. Tuh. Ah, Pak Ustadz, betul. Wah, terbukti. Betul sekali. Saya cuma membayangkan barangnya orang dititip di situ. Betul. Baru aja diisi kebakaran. Nah, belum itu kembali jadi modal, Pak. permasalahan. Mau tahu?
Ya tahu. Bapak jualan juga, Pak? Jangan-jangan Pak Ustadz punya kios, Bu ya? Saya cuma membayangkan perasaan gitu. mereka. Betul, Pak Ustadz. Belum balik modal, makanya nih buat yang menyimpan modal di sini, lagi yang jual di Klewer ini, tolong jangan langsung ditagih cepat-cepat. Betul. Kasihan. Pak Ustadz, Pak Berikanlah Ustadz. kesempatan mereka untuk mengembalikan usahanya, betul tidak? Betul. Mereka tidak putus asa. Betul. Hujan-hujan penjualan. Betul. Dulunya jam 10 mulai, sekarang jam 7 sudah datang ke sini. Iya. Luar biasa. Mobil dibawa ke sini. Yang paling beruntung mereka masih ada semangat. Masya Itu yang Allah. paling saya syukuri. Walaupun mereka ada utang, tetap bayar utang. Nah, Pak Haji, makasih banyak. Saya coba ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain. Terima kasih. Sebentar. Nih, ada di sini nih Ibu. Ayo Ibu. Bu. Nah, nih ada lagi nih. Tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Ibu. Namanya siapa Ibu? Musrifah. Berapa los yang kebakaran, Basri? Saya ada dua. Ada dua. Ada dua. Pasar Barat sama Pasar Timur, tapi alhamdulillah Pasar Timurnya selamat. Selamat, Masya Allah. Yang karena yang kebakaran Pasar Barat. Yang tidak kebakaran Pasar Timur. Gak jelas lah. Itu kan nyaris punya saya kan di pinggiran itu, pas perbatasan Pasar Barat Pasar Timur. Kita kan Untung tidak kebakar ya. Iya. Itulah Indonesia. Sudah kebakaran masih untung. Ya, tapi gini, tadi kita kan ngobrol-ngobrol masalah menyalahkan Allah. Kadang-kadang terbesit gak sih dalam hati Mbak, ya Allah kok gini sih cobaannya ke aku gitu. Enggak cuma kita ya baru dikasih ujian aja, enggak menyalahkan sama Allah kok. Gitu ya. Tapi yakin sama Allah kalau misalnya dikasih musibah seperti ini, Allah ini akan ganti yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi gini, karena atas apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada tujuan Allah untuk mengetahui. Oh, ini kan kadang-kala orang diberikan kenikmatan banyak, nggak pernah ingat Allah. Nanti ketika itu baru ngeluh, baru merasakan. Tapi saya dengar kata Ustadz, saya selalu terngiang-ngiang. Kalau orang kena musibah itu berarti Allah itu mengangkat derajatnya. Berarti Ibu, bapak-bapak semuanya di sini nih lagi diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Luar biasa. Seandainya tidak kebakaran, mana mungkin ada yang mau jualan di sini? Iya. Kalau tidak kebakaran, mana mungkin dia mereka saling kenal-kenal, saling akrab. Dulunya mereka makin cuek-cuekan kan, masih delos masing-masing duduk, adem. Sekarang masih sependeritaan. Berarti mereka makin akrab silaturahmi. Kalau hujan pada teriak, hujan, makin akrab kan? Iya. Dan akhirnya bareng-bareng bayar utang lagi. Amin. Didoain dong Pak Ustadz sama-sama. Iya, didoain. Makanya gini, kembalikan kepada Allah supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Pak Ustadz, ada doanya nggak Pak Ustadz yang bagus buat bayar utangnya tuh supaya lebih gampang? Iya. Tipsnya ya, boleh ya? Kira-kira apa nih Pak Ustadz? Tolong minta maaf kepada semuanya. Bacalah surah Al-Waqiah setiap sudah salat subuh ya. Ambil sisi hikmah dari setiap kejadian. Jadi pasarnya sudah terbakar, berarti akan mendapatkan pasar yang lebih baru. Karena sudah terbakar, pasti bangun lagi. Berarti bangunannya tambah baru dong. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi mereka itu tetap pengen bangkit lagi loh. Itu luar biasa loh Ustaz Zoki. Iya, justru Melihat mereka Ustadz itu. ngapain main handphone? Aku lagi telepon. Oh, telepon Telepon siapa? Teman saya yang di Solo. Oh, gitu. Apa tuh pasarnya sudah kelar atau tidak? Kayaknya sih Enggak. belum. Tapi tadi ketika saya melihat Ustadz dan Mas Fadli ada di situ, itu dalam hati saya, ya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kedua orang ini. Amin. Karena telah memberi kebahagiaan bagi banyak orang. Ya, Ustadz amin, mudah-mudahan, saya jadi sedih. Ustadz Saya mudah-mudahan sedih. sehat, Ustadz Mas Fadli aja mudah-mudahan sehat ya. Ya, amin. Jadi dakwahnya di mana-mana, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ya ampun. Ini kalau misalnya kita tentang bicara hidup ya Bu ya. Orang yang namanya hidup itu selalu aja ada masalah. Memang karena seperti itu kata fitrahnya kata Pak Ustadz dan juga Ustazah. Kalau masih hidup pastinya masih ada masalah. Tapi begitu juga dengan rumah tangga nih Bu. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, permasalahan rumah tangga itu banyak, kompleks. Sekarang kita mau angkat tema kita hari ini adalah rumah tangga banyak masalah. Tepuk tangan dulu Bu. Aduh. Berarti ibu-ibu yang tepuk tangan ini semuanya Banyak punya masalah ya? Iya. Iyalah. Ada masalahnya semua Bu? Masalah apa Bu? Masalah keuangan. Masalah keuangan. Yang masalahnya masalah keuangan angkat tangan. Yang masalahnya sama anak angkat tangan. Yang masalahnya sama suami angkat tangan. Yang Dia jadi juga masalah orangnya. Stop dulu. Yang masalahnya sebenarnya ibu sendiri gimana? Jadi kok dia juga yang angkat tangan. Nah, ini langsung aja nih kita minta nih. Untuk itu kita akan membahas tentang masalah ini. Masalah rumah tangga banyak masalah. Banyak panjang dan lebar, tapi yang setelah
yang satu ini, yang di rumah makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Tema kita hari ini adalah rumah tangga banyak masalah. Nih, ibu-ibu mungkin kalau misalnya sudah lama menikahnya, udah makin paham tentang masalah. Tapi gimana dengan anak-anak muda, Bu? Yang masih awal-awal berpikir habis pacaran nih atau habis ta'aruf, oh nikah itu indah, bayangannya yang enak-enak. Ternyata bayangan menikah itu tak seindah. Padahal menikah itu tak seindah pada saat waktu dibayang-bayangkan. Nah, ini